Kafe kedai. Apa ikut apa di sini kafe kedai? Ada warung-warung, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. In yasha' yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Man kana yuridu thawabat dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih untuk Mas Julius. Untuk selanjutnya 3 karakter SBC dibacakan oleh Ketua GWU 2021 Yellowman kita, Coach Jaya. Monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, tak izin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Kok gak dilanjut ya? Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk bangsa dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Berinvestasi. Hidup sederhana Karakter dan muslim. bersahaja. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan, bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Kak Jaya yang di sela-sela kesibukan hari ini masih mau menyempatkan waktunya untuk membersamai rakyatnya. Ya, untuk selanjutnya minta ini sebagai pengobat kerinduan kami kepada Coach Ridwan, mohon diberikan pengarahan sedikit, Coach. Banyak juga nggak apa-apa sih, Coach. Untuk Coach Ridwan, monggo dipersilahkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa la tahmil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat luar biasa itu salah satunya adalah silaturahim. Karena silaturahim itu begitu banyak fadilah. Ya, membuka pintu-pintu rizki, memberi kita umur yang panjang, ya, membukukan kepada kita kesehatan dan seterusnya. Maka insya Allah silaturahim seperti ini adalah satu momen yang sangat saya rindukan. Ya. Ini kalau Anda lihat sudah ada kurang lebih berapa ini yang sudah hadir. Afwan ya, karena sebenarnya nyetir nggak bisa menyapa satu persatu. 160 yang sudah hadir, Masya Allah, luar biasa. 160 orang. Ya. Dan semoga ukhuwah ini menjadi pengerat tali-tali silaturahim kita, merajut ukhuwah kita di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Karena satu hal yang mahal, yang sangat mahal di dalam satu komunitas atau dalam satu persahabatan itu adalah ukhuwah. Banyak yang mungkin kita pernah bergabung, entah itu sekolah, kita bergabung di komunitas, ataupun kita pernah mondok. Gitu. Salah satu yang termahal itu adalah ukhuwah. Kenapa? Karena itu akan menjadi hujah kita nanti di akhirat untuk saling bersaksi, untuk saling di hadapan Allah nanti kita bersaksi bahwa sahabat-sahabat kita adalah orang-orang baik. Yang kita butuhkan hari ini itu adalah sahabat-sahabat yang mau bersaksi bahwa kita orang baik nanti di hadapan Allah. Ya, bukan orang-orang yang nanti akan menjatuhkan kita. Nah, maka untuk itu mari kita rajut ukhuwah seperti ini di dunia dan di akhirat. Nah, pasca OYC tentu kembali teman-teman akan kembali pada kesibukan, rutinitas, bisnisnya gitu ya. Nah, tapi jangan sampai ukhuwah itu akhirnya menjadi jauh. Apa yang harus kita lakukan? Kita berlatih mumpung masih di dunia ya. Kita berlatih. Kalau kita disibukkan dengan urusan-urusan kita pribadi, urusan-urusan bisnis kita, urusan-urusan keluarga kita gitu ya. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Bagaimana nanti ketika kita nanti sudah di akhirat kelak, yang setiap orang pasti akan jauh lebih berpikir tentang individu dan dirinya sendiri-sendiri. Ya, bahkan kadang anak akan lupa dengan orang tuanya, orang tua lupa dengan anaknya, suami lupa dengan istrinya. Nah, maka sebelum hari itu datang, mari kita di dunia terus merajut ukhuwah itu. Kita lihat satu dan satu dengan yang lainnya, teman-teman. Kondisinya seperti apa, bisnisnya seperti apa, ekonominya seperti apa. Kita harus hadir sebagai sahabat. Ya. Kita harus hadir sebagai keluarga. Karena SBC sudah menjalin kita sebagai satu keluarga besar. Nah, maka sahabatku sekalian, berbahagia sekali hari ini teman-teman bisa silaturahim, teman-teman bisa berkumpul meskipun lewat media Zoom. Ya. Nah, semoga silaturahim ini terus bisa istiqomah, terus bisa rutinkan gitu ya. Kalau perlu buat rutinan, udah rutinan setiap misalnya 2 pekan sekali, 1 bulan sekali, buat rutinan. Dan usahakan di setiap pertemuan dan di setiap rutinan saling japri satu dengan yang lainnya. Dan di sela-sela itu coba cari tahu informasi teman-teman kita, kondisinya, bisnisnya dan seterusnya. Dan agar kita saling support, hadir untuk saling menguatkan. Nah, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, insya Allah ya, ini sudah menghitung waktu, kita akan ada GWU. Ya. GWU insya Allah di bulan Februari nanti yang tempatnya untuk pertama kali diselenggarakan di daerah yang jauh di barat sana. Kita perjalanan ke barat mencari apa nanti? Di Jabodetabek, insya Allah nanti di Jakarta. Nah yuk, mumpung waktunya masih panjang, dari sekarang kita bersiap untuk bisa rame-rame kita berangkat ke GWU, ya. Karena insya Allah nanti proyeknya teman-teman juga akan dioptimalkan juga nanti di acara GWU nanti, ya. Kita akan mulai, alhamdulillah kemarin sebagian besar beberapa teman-teman hadir peresmian di PU di Lampung. Nah, semoga setelah ini teman-teman bisa mulai fokus dengan proyek umat kita juga yang ada di Malang. Soal yang sebentar lagi mungkin pasca umroh nanti teman-teman akan mulai fokus. Kemarin sudah pesan-pesan sama teman-teman untuk bisa mulai difokuskan, ya. Nah, itu yang kedua, dan semoga teman-teman
yang hadir hari ini ya, terus semuanya bisa merajut ya komunikasi dengan baik dan juga merajut silaturahim dengan baik. Terakhir yang ketiga, sahabat sekalian mohon doanya, insya Allah besok malam ya atau lusa tepatnya Jumat subuh ada 35 orang teman-teman SBC yang akan berangkat umroh ya bersama dan umroh bersama SBC. Mohon doanya ya, doa semoga perjalanannya lancar. Dan alhamdulillah saya mengajak istri dan juga mengajak kedua orang tua saya untuk ikut berangkat umroh tahun ini. Nah, semoga perjalanan ini bisa lancar. Mohon doanya dari teman-teman semua. Dan saya doakan juga seluruh teman-teman klub, terutama khususnya wabil khusus teman-teman di WC 4, semoga Allah dilapangkan, dimudahkan, dan diundang untuk bisa segera berangkat ke Tanah Suci untuk berumrah dan berhaji. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya. Insya Allah, sahabatku sekalian, mohon maaf tidak bisa menemani sampai selesai. Ini adalah Zoom saya yang keempat. Tadi pagi baru nyampe Malang jam 4 pagi, jam 5 sudah ngisi kajian subuh di ngopi pagi, jam 8 ngisi acara TAP, jam 10 ngisi GLP. Nah ini ketemuan keempat dan setelah ini akan ada Zoom yang kelima. Zoom kelimanya ngisi acara PECI ya, Pesantren Quds Indonesia. Mohon doanya ya. Salah, mohon maaf apabila salah, mohon ridhonya ya. Baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik saya sebagai manusia tempat salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kangen banget. Yuk bulan depan ketemu di Bali ya. Kumpul semuanya di Bali. Kita insya Allah kumpul bareng nanti di Bali bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Coach. Terima kasih untuk Coach Ridwan atas pesan-pesan dan juga nasihatnya yang selalu kami rindukan. Petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya. Semoga perjalanan umroh besok diberikan kelancaran. Coach Ridwan bersama keluarga dan juga keluarga besar SBC, semoga umrohnya lancar. Amin, amin. Dan untuk selanjutnya ketua kelas kami yang Masya Allah yang selalu menginspirasi dan juga selalu memotivasi. Ini juga sangat kami rindukan nasihat-nasihatnya. Ustadz Farid, monggo diberikan sebanyak-banyak patah kata untuk mengingatkan kami kembali. Untuk menyemangati kami kembali. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Ustadz Farid. Masih mute kayaknya ini, Tat. Oh iya, siap. Matur suwun Mas Kim atas kesempatannya. Jazakallahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Insyaallah satu karunia yang luar biasa, kenikmatan yang sangat indah ya pada malam hari ini dipertemukan bersama-sama dalam satu majelis yang semoga majelis kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Masya Allah ya, barusan diingatkan, diberikan nasihat oleh Coach Ridwan yang subhanallah cukup menyejukkan gitu ya. Ini yang alhamdulillah atas izin Allah ya, kita bersama-sama dipererat, diikat dalam satu ikatan di SBC melalui IC4. Semoga ini menjadikan satu karunia yang luar biasa yang insya Allah tidak hanya di dunia namun sampai akhirat kelak. Alhamdulillah yang senantiasa kami hormati, kami muliakan gurunda kami Coach Ridwan Abadi yang Masya Allah energinya luar biasa. Jadi begitu forum ini dimulai, ada Coach Ridwan, ya, langsung acaranya tepat waktu gitu ya. Masya Allah, ini sangat dahsyat gitu ya. Mungkin kalau belum ya masih bernostalgia itu ya.
masih bernostalgia gitu. Namun alhamdulillah, masya Allah Coach Ridwan sangat luar biasa membersamai di tengah-tengah kesibukannya. Ya, semoga ya Coach Ridwan diberikan kesehatan selalu, ya senantiasa dalam perlindungan Allah, dan masya Allah ya ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kami semoga menjadi wasilah jariah bagi Coach Ridwan insyaallah. Selanjutnya kepada teman-teman, ini Mas Kim ini ya ternyata satset itu ya. Satset sangat luar biasa teman-teman, Mas Jaya, Mas Yusuf ya, dan teman-teman yang alhamdulillah atas izin Allah ini sangat masya Allah luar biasa menginisiasi acara pada malam hari ini gitu ya. Semoga ini masya Allah teman-teman terus Allah jaga, Allah lindungi gitu. Spesies. Ya, ikatan ukhuwah kita terus dengan ikatan ukhuwah ini memberikan satu wasilah kebermanfaatan, memberikan wasilah kebaikan yang insya Allah ya menjadi timbangan pemberat kebaikan kita bersama-sama insya Allah. Coach Ridwan, teman-teman YC 4 yang dimuliakan Allah, ya satu kebahagiaan bersama ya acara pada malam hari ini bisa diinisiasi. Semoga ini menjadi salah satu obat ya kangen ya, jarang-jarang biasanya kalau lewat WA di grup itu mungkin ya dibaca nggak dibales gitu ya, yang berinteraksi terbatas gitu. Namun ya ini sesuatu yang baru gitu ya, tiba-tiba langsung ada kelas online ya teman-teman dari J4 itu, sehingga memberikan suasana yang luar biasa gitu. Nah ini mari kita support bersama-sama teman-teman dengan segala kesibukan masing-masing ya. Semoga melalui acara ini kita terus saling menguatkan ya segala dinamika ya, baik dalam kita berbisnis, kita bermasyarakat ya, dengan adanya ukhuwah melalui OJ4 bisa menguatkan, bisa menginspirasi itu, sehingga ini menjadi satu hal yang kita butuhkan bersama-sama, dan harapannya bisa memberikan satu dampak yang luar biasa dalam pertumbuhan kita. Selanjutnya Bismillah nggih, yang ini tadi sampun diingatkan oleh Coach Ridwan yang agenda GWU terdekat ya, tentu ini menjadi tonggak bersama perjalanan kita di GWU 2021 ya, salah satunya terkait dengan final project UYJ 4 yang Bismillah tentu semua atas izin Allah, semua atas pertolongan Allah. Mari kita senantiasa menguatkan doa, semoga amanah yang nanti dikawal oleh teman-teman OYJ 4 dalam kita bersama-sama di final project, semoga senantiasa dimudahkan, dilancarkan ya, kebersamaan ukhuwah yang terbangun semoga bisa memberikan satu kebermanfaatan yang luar biasa, salah satunya melalui final project yang ya masya Allah ya, semua benar-benar memberikan satu kekuatan itu, sehingga ya ini momentum GWU 2023 mohon maaf ya, semoga nanti dimudahkan dan menjadi kebersamaan kita, kekuatan doa, kekuatan ikhtiar. Semoga final project yang 2021 sudah kita usung bersama-sama dimudahkan oleh Allah untuk bisa terrealisir, bisa terlaksana dengan baik dari kita semuanya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak teman-teman OYJ 4. Ya, terlebih panitia ini sungguh luar biasa. Tadi Mas Kim ya, Mas Jaya, ini Mas Yusuf, Masya Allah, ini kita tunggu-tunggu nanti materinya. Ya, insya Allah sudah sangat luar biasa, istilahnya baru ini ya. Ini sangat menginspirasi, memberikan sesuatu yang nanti bermanfaat dalam pertumbuhan bisnis kita. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Farid, ketua kami, sesepuh kami. Mas Kim, teman-teman semua OYJ 4, izin Ana pamit dulu ya. Kita pindah ke ruang lain. Terima kasih, Gus. Lanjutkan ya, teman-teman semua. Mas Julius, salam buat teman-teman Kalimantan. Masya Allah. Ya,
semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi untuk reuni online ini sebenarnya sudah dicetuskan setelah gathering nasional yang kemarin. Teman-teman yang OYS 4 yang berkesempatan hadir sudah merencanakan ini. Sebenarnya juga kita merencanakan ada pertemuan offline. Tapi ada beberapa hal yang mungkin belum bisa ketemu, belum bisa dikomunikasikan, belum bisa dikondisikan. Jadi kita untuk memanasi itu kita ambil online dulu, reuni online. Jadi nggak bisa tepuk pundak sebelah kanannya ya, nggak bisa. Nanti insya Allah nanti semoga bisa ya. Ada rezeki waktu, rezeki uang, rezeki apapun untuk bisa menggelar acara offline-nya. Insya Allah reuni online ini harusnya kalau reuni kan setahun sekali ya. Ini sama teman-teman dirancang untuk minimal 1 bulan 1 kali. Karena teman-teman adalah komunitas bisnis, jadi reuni makan di rumah sendiri-sendiri kalau online ya. Pak Julius minum minum jahe. Nah itu nanti kita gantian sharing, ya, gantian sharing, bikin lah istilahnya. Ya ini kami awali dengan menghadirkan Pak Sekjen dulu, Pak Sekjen Yusuf Baharudin, Ketua Chapter Jabodetabek yang kami banggakan. Ini yang kita nantikan ilmu-ilmunya yang Masya Allah sangat luar biasa. Juga nanti bisa disaringkan tips-tips biar badannya atletis ya. Biar sehat uangnya, sehat badannya, sehat raganya, sehat jiwanya. Oke, tanpa berpanjang lebar, teman-teman yang sudah hadir saya mau sapa dulu ya. Ada Pak Julius, ada Ustadz Farid, Pak Yusuf, Pak Jardi, wah tambah ganteng Pak Jardi. Masya Allah. Pak Asfar dari Makassar, Amin. Coach Aring Bayu Puspita, Bu Fuaidah, ada Pak Romi yang lama nggak ketemu Pak Romi, gimana kabarnya? Ada Mas Jaya, sudah pasti dong. Ada Pak Madih juga nih yang Masya Allah tambah ganteng ini sampean. Masya Allah. Pak Rahmat Effendi, ada Pak Haji Ahmad Prawoto, ada Pak Ubed juga. Kenapa ini camnya dimatikan? Tumben Pak Ubed kamu ya. Ada Mas Kim, ada agenda aku lagi pijet. Oh pijet. Iya, jadi sepurannya tetap ngikuti tapi tidak bisa lihat muka ya. Sementara Oke, dengan suara siap. saja ya. Oke. Ada bundaku, Bu Enda Asma, kok nggak dinyalakan camnya Bu? Suaranya aja, suaranya. Ada Mbak Sakiyah, ada Mita Onyx, ada Tanjakan Cinta sudah hadir juga, Mbak Ayu sama Pak Ismail. Pak Ismail. Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta. Ada Pak Budi Eko, ada Mbak Sahima Sahid, ada Arini Makrifah. Ini yang mana ya? Kok lupa atau memang nggak tahu ya? Ada yang bukan dari OYS 4 Mas Kim, ada Mbak Mita itu dari Kalimantan. Sekretarisnya Mas Julius mungkin di Kalimantan, sekretaris chapter. Siap. Dan beberapa lainnya mungkin. Ada Coach Listrik Asia, Pak Yuda yang tambah sip. Ada HRD ABG Surabaya, Zela Aja, Dapur Intan, dan ada Kak Sabaria juga. Teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung, ayo di Japri. Ayo segera dikabari ini mau menyimak materi keren ini. Yang temanya, melali aku.
Oke. Tanpa ini Porters 5 force. Nah, nanti dijelaskan sama Mas Yusuf ya. Mungkin dari saya langsung saja disiapkan cemilan dan juga buku catatannya nanti. Oke, dari saya langsung Pak Mas Yusuf, silahkan. Oke, terima kasih Mas Kim. Terima kasih rekan-rekan OYC 4 sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing bersama pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini momen yang luar biasa ya. Malam ini kita di awal dibersamai oleh Coach Ridwan. Sekarang kita dibersamai oleh rekan-rekan yang luar biasa. Ada Pak Ketua juga membersamai kita pada malam hari ini. Jadi hari ini kita reuni sambil sharing-sharing ringan-ringan ya. Jadi ini sifatnya sharing ya. Saya masih bodoh ini kalau dibanding yang lain ya. Jadi hari ini kita akan sharing terkait salah satu teori ya, namanya Porter's Five Forces. Nah, jadi di sini kan saya juga yakin dari semua teman-teman di sini yang join, juga dari teman-teman OYC, ada yang dari OYC 5 juga, Mbak Rini sama Bu Eka, Masya Allah luar biasa ya. Ini OYC lintas generasi ini ya, Masya Allah. Oke, jadi hari ini kita akan sharing terkait Porter's Five Forces. Nah, jadi ini adalah salah satu cara ya untuk kita identifikasi bisnis kita ini posisinya seperti apa sekarang. Karena kemarin kan kita di OYC sudah belajar banyak hal. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa hal tambahan sedikit-sedikit gitu. Karena saya yakin di sini teman-teman itu juga pasti pengen kan bisnisnya itu pengen berkembang, kemudian juga pasti pengen bisnisnya sustain, artinya nggak tumbang di tengah jalan ya. Dan juga pasti pengen bisnisnya kuat. Nah, karena kita semua ini pengen bisnis kita berkembang, sustain, kuat. Nah, itulah kenapa kita perlu menganalisis kondisi saat ini. Apakah apa yang kita inginkan itu sudah linear dengan apa yang kita lakukan. Nah, seringkali pengusaha-pengusaha ini pengennya sukses, pengennya kuat, ya, tapi tindakannya kadang kurang linear dengan keinginannya. Nah, di sini kita coba melihat apakah dari yang kita tuju, dari target-target yang kita bangun, itu sudah linear dengan kondisi-kondisi di luar sana. Oke, sebentar ada yang join. Oke, kita mulai ya. Kalau ini kenalan, saya juga sudah kenal semua ya. Oke, kita mulai. Jadi Pak Porter ini adalah salah satu pakar bisnis, terutama dalam manajemen yang luar biasa sekali. Banyak teori-teorinya beliau yang kita pakai juga di OYC. Banyak juga teori-teori beliau yang kita pakai di beberapa pelatihan-pelatihan lain. Nah, dalam hal ini kita belajar analisis kekuatan bisnis kita. Jadi dalam kondisi apapun, terutama 2023 yang kita sudah ramai terkait resesi ya, di luar negeri, di luar sana sudah beredar bukan isu sebenarnya, berita-berita terkait resesi sekarang, Amerika sudah tumbang, Inggris sudah tumbang, dan lain sebagainya. Angka ketidakpastian semakin naik. Nah, apakah bisnis kita bertahan pada saat itu, atau kita ikutan tumbang? Nah, dari mana kita tahu kita berkembang, atau bahkan kita tumbang, ya, kita menjadi winner, atau kita menjadi losers? Nah, kita melihat dulu sekarang ini apa sih tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Makanya Pak Porter menyampaikan potensi keuntungan dari suatu industri itu sangat ditentukan oleh intensitas persaingan kompetitif dalam industri itu. Ini bahasanya buku ya, jadi memang agak ruwet ya. Intinya bisnis kita menghasilkan atau tidak, keuntungan itu berarti profit ya. Jadi di sini saya tidak bicara terkait omset, saya berbicara terkait profit. Yang membuat bisnis kita sustain itu profitnya. Omsetnya 1 miliar, pengeluaran 1 miliar juga nggak ada profitnya, tumbang juga kita ya. Jadi di sini kita berbicara terkait profit. Ditentukan oleh persaingannya luar biasa nggak di luar sana. Artinya profitnya gede, persaingannya gede juga. Wah, ini bahaya juga ya. Maka di sini kita coba melihat dan kita coba cari solusi. Jadi kita akan fokus pada solusi pada malam hari ini. Oke, kemudian kita sering sekali melihat patah winners focus on winning dan losers focus on winners. Kita banyak sekali melihat gambar-gambar seperti ini. Bahwa perenang, oh ini melihat ke sebelah gitu ya, kok dia lebih menang. Akhirnya dia kalah karena melihat sebelah. Kita sering sekali dibanjiri dengan kalimat-kalimat motivasi. Kita harus fokus ke depan, kita tidak perlu melihat lawan. Kita fokus saja di depan ya, biarkan yang lain itu melihat jadi penonton. Nah, seringkali kita begitu. Padahal realitanya tidak selamanya begitu.
Di OYC pun kita belajar yang namanya analisis kompetitor, baik itu menggunakan analisa SWOT atau analisa-analisa yang lain. Nah, di sini kita akan coba melihat dari analisa faktor eksternal yang lebih besar lagi dalam kondisi makro. Karena bisnis kita, walaupun UMKM, itu dipengaruhi kondisi makro juga. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi itu. Nah, kemudian kita bisa melihat ya, dua raksasa ini sebelumnya sangat percaya diri sekali dengan posisinya sendiri. Pada awal kemunculan iPhone yang dikenalkan oleh Steve Jobs, CEO BlackBerry mengatakan, sudahlah, dia tidak akan menang. Kita fokus saja ke depan. Nah, itu kata CEO-nya BlackBerry. Dan sekarang kita sudah tahu ya bagaimana nasibnya BlackBerry. Nokia juga sama. Nokia itu HP sejuta umat pada saat itu ya. Berjaya, Masya Allah, luar biasa sekali. Hampir semua dari kita pernah pakai Nokia mungkin ya. Baik itu Nokia yang tulit-tulit sampai Nokia yang canggih sekali. Cuman saat Nokia tumbang, CEO-nya mengatakan, kita ini tidak melakukan sesuatu yang salah loh. Tapi entah kenapa kita ini bisa tumbang gitu. Jadi Stephen Olep, si CEO-nya Nokia itu sampai bingung ya. Kita ini nggak salah, tapi kok kita mati gitu ya. Nah, artinya dua ini adalah raksasa pada zamannya. Kita tidak ragukan itu. Siapa mau kalahkan BlackBerry kan? Siapa mau kalahkan Nokia? Sekarang sejarah. Artinya ada yang perlu kita lihat. Kita tidak ingin kan bisnis kita seperti ini. Kita tidak ingin kan berjaya dan kemudian kita hilang. Kita nggak ada yang mau seperti itu. Nah, karena kita tidak mau bisnis kita tumbang, itulah kenapa kita perlu melihat keadaan. Melihat itu seperti apa? Jadi melihat kompetitor, melihat keadaan, itu sebagaimana kalau saya ibaratkan kayak kita melihat spion. Lihat spion mobil. Jadi kalau kita naik mobil, kaca di depan itu kan gede sekali ya. Kaca untuk melihat depan itu kan besar sekali. Tapi kaca untuk melihat belakang tetap ada, tapi kecil. Nah, seperti yang di depan ini ya, kaca spion ya. Ada tapi kecil. Artinya apa? Kita memang harus melihat ke depan. Harus itu. Kita harus melihat ke depan. Tapi kita tidak boleh ceroboh untuk tidak melihat ke belakang. Artinya ke belakang kita juga lihat lewat spion ini, tapi jangan sering-sering. Dan nyetir Anda jangan lihat spion terus, nggak bisa maju nanti, kecuali kita mundur nyetirnya ya. Artinya kalau kita mau banter, tetap lihat spion, sedikit-dikit ya, tapi jangan terus melihat spion. Artinya kita nggak boleh melihat ke belakang terus. Fokus ke depan dengan sekali-sekali melihat ke belakang. Nah, ini salah satu filosofinya dari Porter's Five Forces, melihat ke belakang. Tidak over optimis. Nah, Porter Five Forces itu apa? Jadi ada 5 kekuatan dari analisanya Pak Porter ini yang membuat bisnis kita ini bisa bertahan atau tidak. Anda akan sustain dalam 2-3 tahun ke depan. Anda bisa lepas dari resesi 2023 nanti. Itu tantangannya banyak. Setidaknya ada 5 tantangan ini yang kita perlu waspadai. Dan 5 ini real. Ada namanya threat of new entrants. Ada pemain-pemain baru yang masuk. Walaupun toh pemain baru itu contohnya iPhone ya. Dalam case tadi ya. BlackBerry merasa, oh kita merajai pasar gitu kan. iPhone masuk, ternyata dia adalah ancaman pemain baru. Kemudian kita juga harus melihat bargaining power of buyers. Karena kita berjualan ke orang lain, bukan untuk diri kita sendiri, maka kita harus melihat bahwa buyer itu punya power untuk menekan kita. Ada juga namanya bargaining power of supplier. Apalagi yang bisnisnya bergantung pada produk lain, apalagi makanan ya. Sulit sekali, bisa, tapi sulit sekali. Misalkan kita jualan mie, tapi gandumnya kita nanam sendiri, mie-nya kita bikin sendiri, kan sulit sekali. Biasanya kita beli kan dari supplier. Artinya supplier bisa kendalikan bisnis kita. Ada juga namanya threat of substitute products. Jadi produk pengganti. Kita bisa lihat dulu yang namanya taksi itu berjaya sekali. Taksi itu luar biasa kuatnya. Kemudian datanglah pemain baru, yaitu Gojek, Grab, yang ternyata merevolusi dunia. Kemudian dulu kita melihat yang namanya kaset, zaman saya masih SMP ya, yang mungkin masih menjumpai kaset. Kaset dulu namanya Distara itu merajai sekali. Sampai kemudian datang yang namanya MP3. Datang namanya iTunes. Tewas semua sudah. Artinya apa? Kena produk substitusi. Buku sekarang sudah mulai diganti e-book. Dan yang terakhir adalah persaingan antar kompetitor dalam satu bisnis yang sama. Kompetitor itu juga bisa mematikan kita. Nah, artinya 5 force, 5 gaya ini gaya ya, 5 gaya ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Nah, secara definisi, Porter Five Forces ini adalah teori atau metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri kita berdasarkan faktor eksternal perusahaan.
Karena mau nggak mau kita tidak bisa katakan kita kuat. Kita kan berkata kita kuat kalau kita tahu kondisi sekitar kan. Contohnya misalkan saya bisa katakan saya ini ahli sepak bola. Saya jago gitu ya. Tapi kalau anak-anak SD gitu ya. Anak TK lah, SD mungkin saya kalah gitu ya. Artinya apa? Saya mengatakan saya kuat dibanding siapa? Ada dibanding siapanya. Misalkan kita katakan bisnis kita stabil dibanding siapa? Ada pembandingnya enggak? Nah, pembanding ini yang akan kita pelajari, akan kita sharing pada malam hari ini. Artinya kenapa sih kita perlu belajar ini? Yang pertama memahami tingkat persaingan dalam industri. Bisnis kita gampang dimatiin enggak sih? Gampangnya begitu. Karena sering sekali kita terjebak ya dalam zona istilahnya Dunning-Kruger effect istilahnya, istilah kerennya. Di mana kita merasa aman, padahal sebenarnya tidak. Kita merasa aman karena keterbatasan pengetahuan. Karena kita tahunya hanya itu, sehingga kita merasa aman. Kita ada tantangan lain kita nggak perhatikan, karena memang belum tahu. Dan juga tujuan kita paham ini adalah kita bisa memastikan nggak bisnis kita secara jangka panjang itu profit. Profit artinya bukan sebatas berjalan ya, tapi menguntungkan. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Biar kita tidak seperti ini. Biar kita tidak seperti membangun rumah, membangun istana, tapi dari pasir. Jadi begitu kita merasa, wow, bisnis kita kuat sekali, kemudian istana kita sudah besar, lah ternyata kena ombak sekali sudah hilang bisnisnya. Kalau kena ombak turun langsung hilang. Sebenarnya ada yang bocor suaranya. Apa saya mute ya? Di mute. Di mute. Nah, oke, jadi kita kembali ke sini. Seringkali kita merasa bisnis kita kuat. Merasa itu berarti belum bisa memastikan. Merasa, oh saya raksasa sekarang, saya market leader sekarang. Tapi begitu ada kebijakan baru, tewas. Dan ini banyak terjadi. Terutama ketika kita tidak melihat kondisi makro di sekitar. Dan kita nggak ada yang mau bisnis kita mati kan. Kita nggak ada yang mau bisnis kita tewas terkena ombak. Kan? Nah itulah kenapa di sini kita coba sharing. Kalau kita mundur ke belakang, saya lihat di sini ada 5 kan di sini. Trade new entrance, bargaining power of buyer. Nah kita akan coba lihat satu-satu di sini. Apa sih maksudnya? Yang pertama adalah ancaman dari pemain baru. Threat of new entrance. Jadi seberapa kuat sih pendatang baru untuk masuk dalam bisnis Anda? Nah seringkali kita sudah melihat, kita sudah di atas. Sebagaimana dirasakan oleh BlackBerry, oleh Nokia, oleh Distara, oleh perusahaan-perusahaan taksi pada zamannya. Mereka merasa di atas, kemudian lah ternyata ada pemain baru, langsung gulung tikar bisnisnya, nggak butuh waktu lama. Nah, ancaman dari pemain baru ada 5 aspek yang perlu kita lihat dalam bisnis kita. Yang pertama adalah modal investasi. Berapa sih modal yang dibutuhkan untuk masuk dalam bisnis itu? Gampangnya begini, kalau bisnis itu modalnya kecil, yang masuk banyak. Kalau yang masuk banyak dan yang masuk mudah, maka kita tidak aman. Kenapa? Lo gampang kan? Misalkan bisnis modalnya 100.000. Ya anak SMA aja sudah bisa masuk. Artinya apa? Tingkat persaingan akan sangat tinggi. Kalau sudah tingkat persaingan tinggi, untuk kita menjadi unggul akan lebih sulit. Nah, sehingga di sini coba kita evaluasi dari modal yang dibangun ini, apakah besar atau kecil. Nah, kalau modalnya terlalu kecil, maka kita perlu waspada. Bisa diakali nggak? Bisa. Itu dengan cara apa? Bermain di yang namanya skala ekonomi. Nah, skala ekonomi itu bagaimana? Skala ekonomi itu kita coba evaluasi dalam produk kita. Ada nggak skala produksi minimal untuk bisa masuk? Misalkan begini, jualan kertas printer kayak gimana ya? Nah, kertas begini ya, kertas di print gini ya. Kan tidak mungkin kita jualan kertas begini satuan. Saya mau jual kertas 1 lembar kan nggak mungkin juga. Artinya jualan kertas pasti dalam volume tinggi. Minimal kalau dia mau dijual dalam tebel gini kan 1 rim kan. Berarti kalau Anda cuma bisa bikin kertas 1, maka itu mudah untuk dijatuhkan. Tapi kalau ternyata skala produksi minimal untuk masuk untuk laku itu adalah volumenya tinggi, maka bisnis kita lebih sulit untuk dijatuhkan. Nah, dalam hal ini yang kita lihat adalah skala ekonomi. Skala ekonomi itu bagaimana membuat bisnis kita tidak mudah dijatuhkan? Ya bermainlah dalam skala ekonomi yang tidak mudah dijatuhkan. Contohnya bagaimana? Misalkan melayani catering. Catering kalau Anda cuma bisa melayani 10 orang dalam satu pesanan cuma bisa melayani 10 orang, ya gampang dijatuhkan. Tapi kalau Anda punya produk catering yang bisa melayani sampai 10.000 orang, itu orang sulit untuk bersaing dengan Anda. Karena pas skala ekonominya sudah nggak sama.
Sama-sama catering, satunya skala besar, satunya skala kecil. Yang skala kecil ini lebih mudah untuk dimatikan. Karena apa? Gampang dimasukin. Nah, termasuk juga ada namanya akses jalur distribusi. Jadi barang kita ini gampang nggak didistribusikan. Kalau misalkan mudah sekali, yang artinya mudah itu berarti orang lain juga mudah untuk tiru itu, maka kita perlu waspada. Nah, barang-barang kalau yang kita jual itu distribusinya sulit, misalkan, wah ini untuk ngirim harus pakai pesawat. Wah, berarti kompetitornya tidak akan sebanyak itu. Artinya bisnis kita cenderung dalam posisi aman. Termasuk juga ada namanya paten dan hak. Nah, ini hal yang cukup menarik ketika kemarin saya ngisi PRM 2 di salah satu ini ya, di Bekasi, Jakarta kemarin. Jadi, dalam bisnis kita ini ada nggak sih paten atau legalitas khusus untuk kita bisa bermain di situ? Jadi misalkan begini, bisnis ini hanya bisa dijalankan kalau Anda punya sertifikasi ISO 27001 misalkan begitu. Semakin banyak persyaratan legalitasnya, patennya, nah ini akan membuat bisnis kita lebih sustain dibanding yang lain. Akan membuat bisnis kita lebih sulit dimatikan dari yang lain. Karena apa? Ngurus paten itu sulit. Nah, artinya kita bisa juga bermain di sini. Nah, kemarin itu saya sharing dengan yang bisnisnya pool, kolam renang, maintenance kolam renang. Kalau selling point-nya hanya, saya bisa bersihkan kolam renang, maka semua orang juga bisa. Tapi kalau Anda punya standar yang bagus, kita sudah mengacu pada K3, sehingga tim kita kepleset nggak akan mati lah, gampangnya begitu ya. Kita sudah mengacu ke keamanan. Kemudian, servis kita bagus itu kan relatif kan. Tapi ketika si kolam renang ini mengatakan, servis kita bagus karena kita sudah mengacu ke ISO 9001-2015. Nah, akan lebih sulit untuk disaingi. Gampangnya begini, ketika ada 100 orang yang punya servis atau jasa maintenance kolam renang, sementara yang punya ISO cuma dia, matiin yang lain itu gampang. Pak, dari 100 ini Bapak bisa lihat berapa sih yang punya sertifikasi? Yang punya sertifikasi layanan mutu itu berapa sih? Karena apa? Layanan mutu itu mengatakan Anda bagus secara universal. Karena bagus itu sifatnya relatif. Saya bisa katakan bahwa layanan kami bagus. Apa dasarnya? Nah, dasarnya kan kalau sudah ISO, maka yang mengatakan Anda bagus bukan Anda, tapi dunia mengatakan Anda bagus. Auditor mengatakan Anda bagus. Kalau Anda sudah punya itu, maka Anda akan lebih sulit digeser. Yang terakhir adalah peraturan pemerintah. Maka kita harus melihat apa sih kebijakan pemerintah yang menjadi syarat utama dalam bisnis kita. Jadi semakin banyak aturan yang diperlukan, semakin kuat posisi bisnis kita. Misalkan kalau Anda dirikan travel umroh, PPIU, itu ada syaratnya. Harus muslim, kemudian minimal berjalan 2 tahun. Nah, jadi semakin banyak syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah dan kita comply, kita sesuai dengan syarat itu, kita semakin stabil. Nah, termasuk juga kalau bisnis kita bersinggungan dengan aturan pemerintah, maka hati-hati. Kita harus comply dengan aturan itu mau tidak mau, atau Anda cari cara untuk mengamankan. Karena peraturan pemerintah itu skala makro dan itu bahaya bagi bisnis kita. Kalau misalkan pemerintah sudah katakan, contoh simpel ya, orang yang sempat bisnis ekspor CPO, ekspor benur, ekspor batu bara dan lain sebagainya. Begitu pemerintah katakan stop ekspor CPO, mati sudah bisnisnya, mau ngapain kan? Nah, artinya di sini 5 kekuatan ini kita perlu analisis dari bisnis kita. Dalam skala besar kita perlu cek. Dalam modal investasi untuk bangun bisnis seperti saya gede nggak sih? Kalau kecil, maka Anda perlu berhati-hati. Bisa digedein nggak? Bisa. Dengan cara bagaimana? Bermain di skala ekonomi. Jualan kopi, kalau Anda cuma jualan di pinggir jalan, maka semua orang bisa jadi kompetitor. Tapi kalau Anda jualan kopi dengan skala Starbucks, dengan skala kopi kenangan, siapa mau lawan? Nah, artinya untuk sustain ya bermainlah dalam skala ekonomi yang besar. Kalau Anda hanya bisa layani catering 10 orang per hari, semua orang bisa bertarung di situ. Tapi kalau Anda bisa layani 10.000 orang per hari, tidak banyak orang bisa bertarung di situ. Artinya apa? Anda kuat. Jalur distribusinya bagaimana? Banyak nggak kompetitornya? Gampang nggak? Kalau misalkan tetangga bisa datang dengan mudah, selesai. Kompetitornya terlalu banyak. Dan paten dan hak kita lihat, makanan itu banyak loh ya. Artinya ada juga sertifikasi halal, kemudian ada PIRT dan lain sebagainya. Itu untuk menguatkan bisnis kita. Kita punya bisnis makanan tapi nggak punya PIRT, nggak punya sertifikasi halal dan lain sebagainya, mudah untuk dibunuh. Gampangnya gini, saya jualan ayam, nah ayam Anda punya sertifikasi halal nggak? Yang katain halal kan hanya Anda gitu kan. Tapi tidak ada sertifikasi, maka kita berbahaya di situ.
Jadi threat of new entrants kita melihat dari 5 aspek ini. Pemain-pemain baru yang akan masuk, mereka punya kekuatan-kekuatan di sini enggak? Kalau mereka punya dan kita tidak, ya lihat cara mereka bermain ditiru kemudian. Gampangnya begitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah threat of substitute, ancaman produk atau jasa pengganti. Jadi gini gampangnya, kalau substitusinya cenderung kasih customer itu banyak pilihan, maka kekuatan kita akan melemah. Produk kita kalau substitusinya banyak opsinya, ya maka kita perlu waspada. Substitusi itu seperti apa? Misalkan begini, kita jualan beras, itu substitusinya bisa gandum, bisa sagu, bisa lain sebagainya. Nah, substitusi itu sekuat itu enggak? Nah, ketika produk substitusi itu lebih murah daripada produk kita dan lebih terjangkau, maka sebenarnya bisnis kita dalam bahaya. Jadi yang kita perlu lihat adalah produk yang jual ini ada penggantinya nggak sih? Kalau ada dan lebih murah, wah ini. Jadi saya beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 6 hari atau 7 hari yang lalu, saya meeting sama Pak Wicaksono. Pak Wicaksono ini bisa di googling ya, beliau salah satu orang terkaya di Indonesia. Beliau bisnisnya di bidang kelautan lah. Beliau salah satu nama yang masuk dalam Menteri Kelautan yang bersanding dengan Menteri Susi. Jadi Pak Wicak ini ketika saya ketemu, beliau cerita, Mas saya baru akuisisi perusahaan kasur. Nah, di situ saya tertarik. Kasur seperti apa, Pak Wicak? Kasur seperti King Coil. King Coil itu gede skalanya, luar biasa. Kemudian saya tanya, apa Pak Wicak diferensiasinya dari King Coil? Saya pakai waste, Mas. Waste itu sampah ya, untuk isinya. Saya penasaran dong, sampai seperti apa Pak Wicak? Jadi Pak Wicak itu punya bisnis sepatu. Bisnis sepatu itu kan waste-nya karet, sampahnya karet. Nah, sampah karet ini ternyata bisa diinjek pakai zat kimia tertentu sehingga dia membal, busa, jadi kayak busa gitu ya. Jadi kayak busa sehingga dia bisa hampir setara dengan busanya King Coil. Nah, itu substitusi. Substitusi dari busanya si King Coil tadi. Ternyata sampah waste dari sepatu bisa dicampur dengan zat kimia tertentu dan membal dan bagus. Nah, artinya itu bisa mendisrupsi bisnis-bisnis kasur, bisa mendisrupsi bisnis busa, foam. Nah, ketika itu lebih terjangkau ya bisnis kita dalam bahaya. Artinya kita perlu waspada. Dan juga kita perlu melihat namanya switching cost. Switching cost itu biaya beralih, biaya berpindah. Switching cost itu bagaimana? Gampangnya gini. Kalau saya beli di Anda dan saya beli di kompetitor Anda, tidak ada bedanya, nggak ada ruginya. Ya, saya bisa dong ganti-ganti supplier kapanpun. Nah, switching cost itu gampangnya begini. Kalau misalnya ini contoh kalau perusahaan IT ya, perusahaan saya misalkan. Kalau data mereka semua sudah di saya, mereka pakai ERP yang saya bangun, kemudian mereka mau pindah pakai vendor lain, kan sulit. Kenapa? Datanya sudah ada di sistem ini nih. Untuk memindahkan data dari sistem A ke sistem B itu kan effortnya besar. Artinya switching cost-nya besar. Nah, kalau switching cost-nya besar, kecil peluang mereka untuk pindah. Besar peluang mereka untuk bertahan. Semakin besar peluang mereka bertahan, semakin aman bisnis kita. Nah, gampangnya begitu. Termasuk dari Anda bisa perlu melihat switching cost dari produk Anda ke produk lain, sulit atau mudah. Misalkan suppliernya nggak banyak, ini Anda kalau ganti supplier, mahal loh biayanya. Nah, kira-kira begitu. Semakin gede switching cost, semakin sulit kita untuk diganti. Dan juga terdapat banyak alternatif produk substitusi dengan kualitas jenis atau lebih baik, ini sama dengan atas ya. Dan pengalaman baru customer terhadap produk substitusi. Produk substitusi yang paling gampang adalah persaingan antara taksi online dengan taksi konvensional dengan taksi online. Taksi online ini kan substitusi pengganti dari taksi konvensional. Kalau ternyata kita pesan taksi online tinggal duduk kemudian buka HP pesan taksinya datang, maka lebih mudah. Maka pengalaman baru customer terhadap aplikasi si substitusi tadi kan lebih tinggi. Kalau pengalaman customer terhadap substitusi itu lebih tinggi, ya berarti peluang dia meninggalkan Anda lebih gede. Nah, tinggal di sini kita siasati. Kita bisa bertahan dalam artian kita melihat apa sih substitusi pengganti dari produk utama saya. Apakah substitusi itu lebih menarik bagi orang lain dan apakah ketika dia ganti dari produk A ke produk B, ganti dari produk saya ke produk kompetitor, apakah ada switching cost-nya tinggi? Misalkan apakah biaya ekspornya, kebijakannya, dan lain-lain lebih sulit. Kalau lebih sulit, maka Anda aman. Kalau tidak ada switching cost, pertimbangkan. Karena bisa jadi bisnis Anda profitable tapi tidak dalam jangka panjang. Karena apa? Gampang. Jatuhin bisnis-bisnis yang switching cost-nya rendah itu mudah gitu ya. Dan raksasa-raksasa mulai bermain di situ.
Oke, itu yang kedua, kekuatan kedua. Jadi Theodore Levitt juga mengatakan, people don't go to a hardware store to buy a quarter-inch drill, when they want to buy a quarter-inch hole in the wall. Jadi orang itu tidak ke supermarket, tidak ke toko untuk beli bor. Yang mereka inginkan adalah lubang di dinding. Wes pokoknya dindingnya bolong, mau pakai bor, mau pakai apa, mau dia beli, mau dia pinjam. Artinya goalnya si customer ini apa sih? Ini artinya apa? Kita harus melihat pada konsep namanya first principle thinking. Apa sih yang orang mau? Yang orang mau adalah misalkan makanan. Dia tidak peduli pada misalkan ayam geprek merek A, ayam geprek merek B, merek C. Yang dia peduli adalah saya mau ayam geprek. Mau mereknya apa? Urusan belakangan. Berarti di situ yang kita lihat adalah kita ini gampang di-replace nggak sih? Ayam geprek punya kita ini mudah nggak sih di-replace dengan orang lain? Gampang nggak sih orang-orang bikin kayak gitu? Semakin gampang, semakin kecil nilai kompetitif kita. Semakin gampang kita untuk dibabat. Nah, gampangnya begitu. Oke, kemudian yang ketiga, yaitu bargaining power of suppliers. Kekuatan tawar-menawar dari supplier. Bisnis kita tidak lepas dari supplier. Ada yang iya, ada yang tidak. Kebanyakan kita bergantung pada supplier. Yang bisnisnya IT, suppliernya siapa ya? Server. Suppliernya internet. Bisnisnya makanan, terutama kue, supplier Anda ya orang yang jualan telur, jual tepung, gitu kan. Ketika supplier memaksa Anda untuk menaikkan harga beli, ya di situ Anda bahaya. Gampangnya begini. Kapan supplier itu punya power? Ada 4 kondisi. Yang pertama adalah kalau customernya, kalau kita nih sebagai end usernya si supplier tadi masih dalam skala kecil atau kita nggak terlalu penting. Gampangnya begini. Beli telur 5 biji sama 5 karton harganya tidak akan sama. Sama 5 kontainer pun harganya tidak akan sama. Gampangnya kalau kita baru dalam skala bisnis 5 telur atau 5 kerat lah ya, 5 kerat itu nggak terlalu banyak ya. Maka supplier punya power. Kita nggak bisa makan supplier. Belum makan Daci. Nah, kecuali orangnya bocor. Nah, kecuali kita punya skala besar. Misalkan begini. Saya beli telur, anggaplah 1 kontainer misalkan begitu ya. Atau 100 kerat misalkan begitu. Di titik itu kita bisa tekan supplier. Kita bisa paksa supplier untuk turun. Tapi semakin kecil skala kita, semakin besar kekuatan dia untuk menekan kita. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa kalau skala kita kecil, datang ke supplier maka kita lemah, maka jangan datang sendiri. Disitulah pentingnya kolaborasi, disitulah kekuatan dari berjamaah. Gampangnya begini, kita lihat dalam skala bisnis kita nih, anggaplah saya jualan, saya buka restoran misalkan ya. Saya butuh telur itu anggaplah 10 kerat per hari. Nah, kalau saya ke pasar cuma beli 10 kerat, ya saya bisa ditekan masalah harga. Saya nggak bisa nego. Tapi kalau saya berkawan dengan teman-teman yang juga punya restoran, anggaplah, oh dia restoran juga 10 kerat. Anggaplah ada 10 restoran yang butuh telur 10 kerat. Kebutuhan kita sama kan? Sama-sama butuh telur kan? Bedanya kalau kami pesan barengan, 10 join ya, kita 100 ya, 100 kerat ya. Kalau 100 kerat kan masaknya lebih kuat. Powernya lebih gede. Kita datang ke supplier gampang. Hei supplier, saya punya kebutuhan 100 kerat per hari ini. Anda bisa kasih harga berapa? Kita punya kekuatan untuk nawar si supplier. Kalau kita punya volume yang besar. Terlepas dari volume besar itu kita sendiri itu masa bodoh. Yang penting ketika kita datang dengan volume tinggi, supplier tunduk. Ketika supplier tunduk, sudah dibaliknya Anda tinggal bagi-bagi aja. Nah, gampangnya begitu. Jadi semakin kita bergantung pada supplier, semakin kita dikendalikan, semakin lemah bisnis kita. Artinya jangan di posisi itu. Termasuk juga switching cost-nya tinggi misalkan. Ketika supplier ngasih kalimat begini misalkan. Jadi ibu mau ngambil kambing di saya, atau nggak ngambil kambing di saya, pilihan ibu. Cuman kalau ibu tidak ambil kambing di saya, nanti biayanya bisa tinggi loh ibu ambil di tempat lain. Nah, ketika supplier punya power, dalam artian switching cost kita tinggi, kita berpindah dari supplier A ke supplier B ini cost-nya tinggi, nah maka di sini kita juga perlu berhati-hati. Apalagi suppliernya terbatas. Misalkan kita mau bisnis nikel gitu ya, supplier nikelnya nggak banyak, dia punya power. Gimana nekannya? Anda pakai volume. Apalagi pemain besarnya dikit. Kalau pemain besarnya dikit, ya suppliernya punya power. Karena supplier dia merasa di atas segalanya.
Intinya untuk menekan bargaining power of supplier, menekan kekuatan tawar menawar supplier, bermainlah di volume, bermainlah di aspek legal, bermainlah sebagai orang yang bisa kendalikan keadaan. Kalau enggak, aneh dikendalikan. Jadi saya baru baca bukunya Prof. Renal Kasali yang The Great Shifting, ada kalimat bagus ya. Saya kasih contoh. Nah ini bukunya ya, punya Prof. Renal Kasali. Saya bukan promosi ya, tapi ini bagus buku. Jadi ada kalimat lebih baik pegang kendali daripada dikuasai. Lebih baik pegang kendali daripada dikuasai. Nah, itu juga di sini. Lebih baik kita pegang kendali atas supplier daripada kita dikontrol supplier. Kalau supplier dengan seenaknya mengatakan, Bu, harga telur naik ya, sudah tewas kita. Mau ngapain sudah kan? Kecuali kita punya power. Artinya supplier merupakan salah satu force, salah satu gaya yang bisa menekan bisnis kita untuk tumbang. Kemudian ada lagi bargaining power of buyer. Bisnis yang bergantung harganya pada, sudah Ibu mau beli harga berapa, nggak apa-apa. Itu berarti nggak profitable, bahaya. Kalau harga kita dipengaruhi oleh customer katakan, Pak, kalau harganya sekian saya nggak mau. Ya itu kita repot ya. Kita jualan tapi jadi, dalam tanda kutip, jadi budaknya customer. Nah, pembeli akan cenderung memaksa perusahaan untuk menurunkan harga jual. Artinya kekuatan dia akan naik ketika pertama kita terkonsentrasi dalam satu tempat. Contohnya misalkan Anda jualan sayur di pasar, yang pasar itu seluruhnya orang jualan sayur. Ya pembeli akan gampang, Bu, kalau saya nggak mau dikasih harga sekian, saya pindah nih ke toko sebelah. Karena apa? Kita terkonsentrasi. Kita berada di tempat yang semuanya orang jualan sayur. Nah dalam posisi itu kekuatan kita lemah. Apalagi dia punya akses grosir, kekuatan kita lemah. Biasanya akan dimainkan di volume, apalagi Anda bermain di supermarket ya, konsinyasi ya. Volumenya tinggi, profitnya tipis, itu hati-hati. Kemudian switching cost-nya rendah. Dia ke Anda dan dia ke kompetitor lain, nggak ada biayanya. Bu, saya mau sayur harganya, sawi harganya 500 ya satu. Sebelah tuh mau tuh 500, ya sudah, kalau kita nggak punya power di situ, kita kalah. Gitu. Apalagi produknya kita standar, nggak punya diferensiasi. Nah, ini justru membuat kita jadi nggak punya power. Ketika sayur yang Anda jual, misalkan ya, akan berbeda kalau Anda jualannya organik. Dalam satu sayur, satu pasar yang misalkan ada 100 penjual sayur, misalkan yang organik cuma 5, maka Anda aman. Karena apa? Nggak standar kan? Misalkan saya di sebelah aja deh, ya nggak apa-apa, tapi tingkat kesehatannya beda loh Bu. Kualitasnya tidak sama loh Bu. Kita punya standar kualitas bla 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 bla, artinya ada diferensiasi. Itu Anda punya kekuatan. Tapi kalau barang yang Anda jual itu sama dengan orang lain, sudah ngambil di supplier yang sama, servisnya sama, packagingnya sama, kecepatan pelayanan sama, ya tidak ada bedanya Anda dengan orang lain. Kalau tidak ada bedanya Anda dengan orang lain, ya orang lain tidak punya alasan untuk beli ke Anda. Nah, gampangnya begitu. Yang terakhir adalah mereka punya informasi penuh atas bisnis kita. Jadi si buyer ini ngerti sampai di level HPP. Ini repot juga. Misalkan mau beli kue ya, Bu, saya itu tahu loh HPP-nya Ibu itu berapa. Ibu untungnya sekian kan? Nah, ya jangan untung banyak-banyak lah Bu. Kita kan teman. Nah, semakin resep kita terbuka, semakin open, semakin si customer ini punya informasi penuh atas bisnis kita, semakin kita mudah dikendalikan. Nah, artinya kalau resep kita terkunci, nggak banyak orang tahu, supplier sulit untuk menekan kita. Customer sulit untuk menekan kita. Artinya buyer, customer itu juga merupakan kekuatan, force untuk menekan bisnis kita bertahan atau bahkan tumbang atau bahkan berkembang. Semakin kecil daya tawar mereka, semakin kuat kita berkembang. Semakin besar daya tawar kita, semakin kecil peluang kita untuk bisa berkembang. Gampangnya di situ. Dalam hal ini kuncinya ada di nomor 3 sebenarnya. Kalau Anda punya istilahnya competitive advantage yang bagus, keunggulan yang bagus, Anda punya diferensiasi, maka Anda terkonsentrasi pun Anda tetap menang. Karena kadang terkonsentrasi ini masalah volume ya, mau nggak mau kita jualan di situ. Tapi selama kita bisa berikan berbeda, kita akan menang. Yang terakhir adalah rivalry of competitors. Jadi persaingan dalam industri yang sejenis. Kalau saya jualan ayam geprek, maka saya bertarung juga dengan orang-orang yang jualan ayam geprek. Saya berkompetisi. Persaingan ini cenderung memaksa perusahaan untuk menurunkan harga jual. Nah, jadi tingkat persaingan akan naik jika pertama kompetitornya meningkat. Contohnya apa? Kita melihat yang namanya tren es kepal Milo dulu.
Ketika es kepal Milo cuma satu, dia menang, dia bisa kendalikan harga. Tapi ketika semua orang buka itu, dia sudah nggak punya nilai. Karena apa? Kompetitornya banyak. Dan ukuran bisnisnya cenderung sama, artinya oh ini bisnis pinggiran lah, dalam artian dia jualan di pinggir ya. Dan ternyata untuk membuka bisnis di pinggiran itu gampang. Skalanya sama-sama kecil. Kalau dengan skala kecil ini banyak yang sama, di situ pertarungan dengan kompetitor akan semakin sengit, kita semakin tenggelam. Nah, bagaimana kompetitor meningkat tapi skala bisnisnya nggak sama? Contohnya adalah abnormal, sama-sama jualan Indomie. Tapi skala bisnisnya besar. Ini jualan Indomie tapi warungan. Yang satu jualan Indomie tapi gede sekali skalanya. Artinya skalanya tidak sama. Nah, dalam hal itu kita menang kalau bermain di skala yang berbeda. Termasuk skala berbeda itu bukan berarti harus lebih besar ya. Bisa juga Anda lebih kecil. Ukuran bisnis lebih kecil Anda bisa menang. Tidak selamanya lebih besar. Kemudian kedua adalah kalau permintaan industri menurun atau pasarnya dalam kondisi jenuh. Contohnya masker ya. Jadi ketika demand-nya turun, kompetitornya banyak, ya siapa mau jualan gitu loh. Artinya dulu masker itu barang langka, demand tinggi, pasar tidak jenuh. Nah sekarang ini demand banyak, pasar sudah jenuh, kita jualan masker, ya konyol juga gitu loh. Gampang sekali untuk dibunuh. Kemudian switching cost-nya rendah, artinya kalau dia berpindah dari A ke B kecil, maka Anda mudah digeser. Dan fixed cost-nya cenderung tinggi. Artinya dalam bisnis, kalau fixed cost Anda tinggi banget, fixed cost itu artinya Anda ada jualan, nggak ada jualan, Anda keluar duit, semakin tinggi fixed cost Anda, semakin rendah tingkat kompetitif Anda. Jadi coba dilihat dalam norma keuangan yang pernah diajari di OYJ kemarin ya. Ya saya nggak ikut sebenarnya waktu itu, cuman sedikit-sedikit tahu materinya ya. Jadi kalau belajar norma keuangan, kan ada HPP terhadap omset berapa persen, kemudian operasional terhadap omset berapa persen, gaji terhadap omset berapa persen, itu Anda kelompokkan. Anda lihat mana yang fixed cost Anda kelompokkan, Anda lihat normanya. Kalau norma Anda lebih tinggi dari yang lain, artinya persentase HPP Anda atau fixed cost operasional dan lain sebagainya lebih tinggi, maka peluang kita dihajar oleh kompetitor akan lebih tinggi juga. Nah, artinya kompetitor itu juga salah satu indikasi bisnis kita bakal sustain nggak? Bisnis kita bakal profitable nggak? Nah, kira-kira begitu. Yang terakhir, bagaimana menyiasati yang namanya rivalry of competitors, yaitu kita harus paham yang namanya zona kompetisi. Karena kompetitor itu semakin banyak kompetitor sebenarnya semakin bagus. Dan bisa juga semakin tidak bagus. Artinya bagaimana? Semakin banyak kompetitor, berarti bisnis Anda market fit. Dibutuhkan sama orang. Tinggal Anda punya yang namanya dalam kompetisi ini Anda punya kekuatan nggak gitu ya. Jadi gampangnya begini, ada namanya 3 lingkaran di sini. Ada lingkaran kebutuhan pasar, ada lingkaran produk kita, ada lingkaran produknya kompetitor. Nah, dalam lingkaran-lingkaran ini, bentar. Oke, nah dalam lingkaran-lingkaran ini kita perlu melihat kondisi kita di mana ketika bersaing ya. Kalau kita berada dalam winning zone, ini contohnya. Winning zone itu berarti pasar butuh, kita punya, lawan tidak punya. Itu namanya winning zone. Ketika dalam winning zone, maka bagaimana kita sikapi? Yaitu pertajam value-nya. Artinya ini yang Anda bahas terus-terusan ke orang-orang lain. Contohnya winning zone dalam produk saya, RH adalah terlengkap dan terintegrasi. Maka setiap saya ketemu travel, apa sih kelebihannya RH? Oh, kita lebih lengkap dan kita terintegrasi. Jadi Bapak nggak perlu pakai sistem yang banyak-banyak, terpisah-pisah. Winning zone-nya itu. Kenapa? Karena kompetitor yang lain mereka belum bisa lengkap dan seringkali tidak terintegrasi. Jadi winning zone ini yang menjadi tagline Anda, yang Anda sampaikan berulang-ulang ke customer, sehingga mereka tertanam dalam benaknya bahwa ini sistem terlengkap terintegrasi. Atau misalkan ini ayam geprek paling enak saat Jakarta Raya gitu. Atau misalkan ini apa gitu ya. Winning zone itu pasar butuh Anda punya, lawan nggak punya. Ini terus yang Anda omongin. Terus ada namanya rezone. Rezone itu pasar butuh Anda punya, kompetitor punya. Sama nih, impas nih di sini. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau produk kita ternyata ya begitu-begitu saja gitu ya. Ya pasar memang butuh sih, tapi lawan kita juga punya, kita juga punya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memperkuat yang namanya competing factor. Competing factor itu ternya ya. Terlengkap, kita terlengkap nggak? Tercepat pelayanan kita lebih cepat nggak? Lebih detail nggak pelayanan kita? Lebih rinci nggak?
Lebih bagus nggak servis kita? Jadi competing faktornya yang diadu. Jadi bukan ayamnya, misal sama-sama jualan ayam ya. Misalkan, oh kalau Anda beli di sini, 1 menit semua sudah di meja, misalkan begitu. Atau misalkan Anda bisa order dari rumah, ketika yang lain nggak bisa order dari rumah, dan Anda bisa order dari rumah, maka Anda cenderung menang. Anda punya competing faktor dari pelayanan. Atau kuasai namanya business understanding. Business understanding itu adalah first principle thinking. Artinya orang itu ketika beli produk Anda, apa sih dalam benak utamanya? Nah, ketika business understanding atau istilahnya first principle thinking itu begini. Transportasi itu kan bisnis utamanya bukan mobil kan. Kayak Gojek, Grab itu bisnis utamanya kan bukan kendaraan, tapi memindahkan orang. Poinnya kan orang pindah. Apapun caranya, mau naik mobil, mau naik motor, yang penting orang pindah. Nah, itu business understanding. Artinya yang kita lombakan adalah memindahkan orang dengan lebih cepat, dengan lebih aman, dengan lebih nyaman. Apapun caranya. Poinnya orang pindah aman, cepat, nyaman. Nah, terlepas caranya bagaimana masing-masing bisa berbeda. Nah, itu namanya business understanding dan itu namanya competing factor. Kalau kita berada di tengah-tengah sini. Nah, bagaimana contoh yang saya hadapi? Kita kurang 2 menit ya. Nah, contoh yang kami hadapi, demand untuk era ERP travel umroh haji adalah sistem administrasi. Pasar butuh sistem administrasi. Saya punya, lawan punya. Ketika lawan klien compare kami dengan kompetitor, apa sih Pak bedanya sistem administrasinya era dengan yang lain? Saya simpel ngomongnya. Oh, sistem kami sudah standarnya ISO 9001. Artinya kalau Bapak menggunakan sistem kami, itu sudah acuannya ISO. Kalau sudah acuannya ISO, Bapak mau sertifikasi sudah nggak usah pusing. Biasanya orang mau sertifikasi itu persiapannya bisa berminggu-minggu loh Pak. Nah kalau Bapak pakai RH, sudah lah Bapak semalam aja selesai sudah. Karena kami sudah standar ISO. Artinya apa? Saya dan kompetitor sama-sama punya sistem administrasi. Bedanya sistem saya standar ISO, dia belum standar ISO. Kalau belum standar ISO ya harus kerja bakti dulu kalau mau sertifikasi. Nah kira-kira begitu. Itu competing factor. Itu bukan winning zone ya, karena masing-masing punya, bedanya saya lebih detail. Ada namanya losing zone. Losing zone itu gampang mainnya, perbaiki atau lupakan. Atau Anda pinter-pinteran bikin alasan, pinter-pinteran ngeles. Nah contohnya di tempat saya bagaimana? Demand untuk case era haji itu orang butuh aplikasi mobile. Sebenarnya butuh aplikasi mobile untuk jamaah. Lawan punya, kompetitor punya, saya nggak punya. Kalau saya harus diadu pada aplikasi mobile, saya kalah. Lose kan? Tapi kalau saya mengaku, oh ya Pak, kami memang belum bisa bikin, saya kalah, mutlak kalah. Nah bagaimana alasan kami? Simple, bahwa saya akan katakan, Pak, era ini fokusnya pada manajemen. Bapak lebih penting mana? Manajemen bisnisnya rapi, yang artinya nanti secara fundamental bisnisnya Bapak kuat, keuangannya kuat, SDM-nya kuat, inventory-nya kuat, produknya kuat, administrasi kuat. Kan Bapak lebih butuh itu kan? Kan Bapak butuh kekuatan internalnya bagus kan? Daripada nanti brandingnya kuat tapi dalamnya keropos. Ngelesnya begitu. Artinya aplikasi ini bukan salah satu hal yang esensial untuk memperkuat bisnis Bapak. Gitu. Aplikasi itu gampang, tapi yang kami inginkan adalah Bapak pengen bisnisnya kuat kan? Pengen bisnisnya tangguh kan? Tidak pengen keuangannya bocor kan? Pengen administrasinya rapi kan? Nah itu yang dilempar. Itu losing zone. Daripada saya ngeles, waduh saya memang belum punya programmer untuk itu Pak. Ya kalah beneran kita di situ. Jadi buat alasan yang excellent sehingga orang sudah tidak melihat kekalahan Anda, kelemahan Anda menjadi kekalahan. Nah, itu kita dalam menyikapi yang namanya rivalry of competitors, melihat yang namanya persaingan dalam industri yang sejenis. Industri sejenis Anda jualan kasur, lawan Anda jualan kasur. Apa bedanya kasur Anda dengan yang lain? Kan gampangnya begitu. Dumb zone ini yang repot juga. Pasar nggak butuh, kita bikin, lawan bikin. Bisa jadi kita tidak bodoh, tapi kita tidak relevan. Artinya kita bikin, kompetitor bikin saat tahun ini, ternyata tahun depan sudah tidak relevan, tapi kita masih maksimalkan, kita paksa di situ. Nah kalau sudah berada dalam dumb zone, ya sudah temukan market baru atau hilangkan aja sudah. Temukan market baru artinya itu Anda lepas, kemudian Anda bikin brand baru. Dalam case kami, di era haji itu ada namanya modul transaksi produk lain. Ini kami pakai untuk memfasilitasi travel-travel yang dia jualan oleh-oleh. Jualan kurma, jualan zam-zam, dan lain sebagainya. Kami develop untuk memfasilitasi itu. Lah ternyata demand-nya tidak tinggi ya. Itu karena saat itu salah analisis ya. Terus bagaimana? Apakah ini terus di-develop? Ya enggak juga gitu loh.
Karena apa? Pasar nggak butuh, paling cuma 10-15% lah klien kami yang butuh modul itu di era haji. Solusinya apa? Saya buang, saya pindah jadikan brand baru, jadi namanya MyCommerce. Jadi sistem e-commerce gitu. Dan ternyata demand-nya bagus. Jadi setelah si embel-embelin dilepas, kasih brand baru, tambah laku. Kalau di dalam sini tambah nggak laku. Nah, kira-kira kita menyikapi Damzon begitu, walaupun ada beberapa metode. Jadi kira-kira ini adalah 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam berkompetisi. Kita tetap fokus melihat ke depan. Kita fokus melihat apa sih demand, apa sih perkembangan, tapi kita juga tidak boleh ceroboh dengan tidak melihat ke belakang. Kita tidak boleh ceroboh dengan tidak melihat lawan kita ngapain sih, gitu ya. Artinya kalau lawan Anda, misalkan Anda di sini berada dalam risk zone, kemudian Anda tidak melihat lawan Anda ngapain, Anda bisa bergeser ke yang namanya losing zone. Itu yang bahaya. Kalau kita tidak melihat mereka ngapain. Melihat boleh, tapi jangan sering-sering. Dan jangan tidak melihat sama sekali. Nanti kita terjebak dalam Dunning-Kruger effect, di mana kita merasa menang, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Oke, kira-kira begitu yang kita bisa sharingkan pada malam hari ini, karena kita fokusnya silaturahim ya malam hari ini ya, ini cuman bumbu-bumbu sedikit-sedikit ya, harusnya Mas Jaya yang ngisi. Kira-kira begitu Mas Kim, saya kembalikan ke moderator, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Oke, terima kasih, luar biasa sekali sharingnya Mas Yusuf. Jadi ini luar biasa, sangat mencerahkan. Jadi untuk teman-teman di kolom chat itu sudah saya woro-woro dan umumkan, barangkali ada teman-teman yang merasa belum puas dan ingin ada yang ditanyakan. Monggo saya tunggu, mau di chat boleh, mau angkat tangan langsung bertanya juga boleh. Saya tunggu 5 menitan ya. Nah, sambil menunggu teman-teman. Oh, itu Mas monggo. Yuda. Mas Yuda mau bedai. Mas Yuda mau nambahin mungkin? Mau Pak bedai, Aswar. Ora aku pengen tekon no. Tekon. Oke. Nenggone Pak Guru ya tekon to. Oke, monggo Mas Yuda. Assalamualaikum adik kelas. Waalaikumsalam kakak kelas. Luar biasa. Waalaikumsalam. Ngono ae nggo alma mater rek gaya to. Dulu Mas. Kan aku seneng lihat dulur Lumajang melok ngomong ki lho. Saking pijet to wonge to. Sakjane ya aja pijet lah wae Zoom. Sik dilut yo. Ya Allah luar biasa Bapak muda berbakat lulusan ITS, adik kelasnya Mas Yuda, jenenge Yusuf iki ya Allah luar biasa mencerahkan, sangat-sangat mencerahkan. Terima kasih. Nang pijet. Oke, monggo Mas Yuda. Oke, assalamualaikum Mas Yusuf. Ya, aku minta tolong dong dibedah bisnisku iki, masalah resiko ini. Jadi pertanyaannya simpel tapi jawabannya agak panjang. Terima kasih. Dibedah pakai golok atau pakai apa iki? Pakai silet. Monggo Mas Yuda. Oke, seperti itu Mas Yusuf mungkin bisa dijawab, maksudnya dibedah itu dibedah kayak gimana? Wong beliau itu kakak kelas kok malah minta dibedah di kelas. Nah iya, piye Mas Yuda. Nah ya, maksudnya dibedah bagaimana itu? Monggo dijawab. Gimana Mas Yuda maksudnya dibedah bagaimana? Ya, kan ada faktor resiko tadi itu kan, bisnis kita menghadapi calon resesi itu kan. Nah, kemudian tadi kan sudah membahas banyak hal tentang bisnis kita lawan kompetitor, kemudian legalitas, kemudian masalah market, kemudian kita juga harus superior dibandingkan supplier, kita harus menjadi superior, kemudian dibandingkan kompetitor kita harus superior begitu. Jadi bisnisku ini kan sebenarnya ambil di pabrik ya begitu, dan kemudian kita jual ke retail begitu kan. Jadi bagaimana menyiasati biar tetap sustain walaupun resesi, kemudian syaratnya apa aja yang tadi tak lihat, memang syaratnya kita harus pulang lebih banyak ya begitu. Jadi biar bagaimana caranya supplier itu
bukan kita yang tunduk ke supplier, tapi supplier yang tunduk ke kita, begitu kan ya bahasanya tadi ya. Nah, kemudian yang minta dibedah lah sama Coach Yusuf ini, iya toh. Suwuk masuk bed saja dari Lumajang. Mas Tunduk Yuda. dulu. Ini pertanyaannya kok bagus ini. Kuliah di mana, Mas Yuda? Iki sing ngrungokno garai pegel ngene iki. Weh, pijet ae, pijet. Rasa melu-melu. Oke, Mas Yuda ya. Jadi kalau saya lihat memang Mas Yuda ini sebenarnya sudah matang bisnisnya ya. Tinggal melakukan yang namanya sensitivity analysis. Nah, sensitivity analysis ini adalah seberapa sensitif bisnis kita atas kondisi-kondisi di luar. Artinya kita buat beberapa variabel, itu keuangan langsung. Jadi kita harus masukkan ke neraca, kita masukkan laba rugi, dan dibuat namanya trend. Dibuat itu nanti itu bidangnya Pak Edi ya. Saya kasih clue-cluenya aja ya. Jadi teorinya namanya sensitivity analysis. Di situ kita melihat dampak makro terhadap kita. Ini kalau diubah sedikit, dampaknya sebesar apa? Dalam kurva, dalam norma-norma sebesar apa? Kalau misalkan ini dibedah sedikit lagi, diganti dengan ini, maka dampaknya sebesar apa? Jadi sensitivity itu langsung dampak makro atau mikro terhadap kondisi keuangan. Kalau levelnya Mas Yuda di situ, harus langsung bicara dalam kondisi keuangan. Sebesar apa dampaknya? Itu Pak Edi yang lebih paham. Itu ada namanya horizontal sama vertical analysis nanti, kalau sudah bicara di keuangannya. Kira-kira begitu Mas Yuda. Kalau sisanya masalah perizinan dan lain sebagainya, lebih paham lah Mas Yuda. Kira-kira begitu. Atau dalam case lain. Atau case lain ya, tak kasih contoh ya. Membedah bisnis dalam case lain, seberapa bagus sih sebenarnya positioning kita di luar. Ini yang diskusi saya kemarin sama yang kolam ikan tadi. Artinya kolam ikan, kolam renang. Nah, kolam renang walaupun sepele ya kolam susu. Nah, tapi begini. Setelah saya tanya, sejauh ini sudah ini enggak Pak, ikut nggak dengan aturan-aturan layanan yang baik itu seperti apa? Karena kan optimis sekali kan layanan kita bagus. Bagus itu relatif, bagus terhadap siapa? Artinya bisa jadi kita bagus karena kita belum compare atau kita nggak paham standarisasi. Jadi kalau bisnisnya jasa, saya sarankan minimal mengaculah ke ISO 9001/2015, minimal mengacu ke situ. Acuan bagus adalah kalau kita comply sesuai ya, sesuai dengan ISO 9001. Nah, kemudian juga kan ini kolam renang. Saya pasti bertanya, Pak, kalau misalkan ada petugasnya kepleset gitu Pak ya, naudzubillah kepleset terus bocor, bagaimana penanganan dari perusahaan? Atau gimana misalkan dia namanya kolam renang ya, ada lampu di bawah air kan? Kalau kesetrum gimana Pak? Ada standarisasi enggak? Ya bilangnya ya gampang Mas, tak ajari gitu loh, biar mereka enggak kesetrum. Nah, itu ada di K3. Kan saya tanya kendalanya Bapak sebenarnya apa sih? SOP-nya Mas kami belum rapi. Ya sudah, kalau gitu untuk comply SOP, langsung mengacu aja ke ISO untuk pelayanan, dan kemudian mengacu saja ke K3 yang spesifik untuk bagaimana timnya aman. Artinya kalau timnya mati kesetrum gimana, atau kepleset, atau luka-luka, dan lain sebagainya gimana gitu ya. Mengaculah ke situ. Kalau kita sudah mengacu ke situ, gampang. Branding ke yang lain-lain itu gampang. Ketika orang lain katakan, servis saya bagus Pak. Bagus kata siapa? Bagus kata Anda sendiri. Atau internasional ini katakan saya bagus. ISO itu kan dunia ini katakan Anda bagus kan. Jadi brandingnya gampang. Pak, yang bilang saya bagus bukan saya. Semua penjual pasti bilang barangnya bagus. Tapi yang saya bilang saya bagus bukan saya Pak. Standarisasi yang saya terapkan ini yang mengatakan saya bagus. Nah, itu menaikkan tingkat kompetitif kita dibanding yang lain. Kalau bisnis IT, nah ini ada Pak Eka yang lebih paham dari saya ya. Kalau misalkan kita comply dengan ISO 2701 keamanan data internasional, nggak ada debat di situ sudah. Apa bedanya Anda dengan yang lain? Saya aman. Yang katakan saya aman bukan saya, tapi ISO dunia ini katakan saya aman. Nah, artinya kita kalau servis, kalau jasa lihat ke 9001. Masing-masing ISO ada. Jadi mulai dari sekarang kita perlu melihat bisnis kita ini mengacu ke ISO yang berapa. Kalau K3 yang jenisnya apa? Macam-macam K3 bentuknya. Itu lebih aman. Mungkin Mas Yuda juga gitu ya. Piye lek karyawannya kesetrum listrik. Harusnya kan pasti ada standarnya. Nah, kira-kira bisnisku bukan jasa loh Mas, perdagangan loh saja. Nah, perdagangan ya itu, sensitivity analysis tadi. Oke, artinya siap. apa dampak dari Pilpres ke situ, berdampak enggak? Apa dampak dari resesi global ke situ, berdampak enggak? Kemudian apa dampak dari misalkan konversi energi dari minyak ke ini listrik itu berdampak atau tidak? Kalau berdampak seberapa berdampak? Itu Pak Edi yang lebih paham.
makro, mikro terhadap kondisi keuangan secara langsung direct, bukan sales ya, tapi langsung ke keuangan. Nah, kira-kira Oke. Mungkin ya. Sudah ini monggo Pak Aswar, Pak tertuangkan Aswar ya bisa Pak menambah ini, Yuda. Pak Dosen lebih paham. Enggak. Saya malah ingin bertanya. Monggo. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Yuda. Oke, jelas ya, nanti diaplikasikan, nanti dipraktekkan langsung ya pesan dari adik kelasnya ini. Lanjut di Ya. grup aja ya, lanjut di grup. Nanti kalau di telepon di video call sendiri, ojo tuh kancane antri. Oke. Lanjut dari siap. Makassar. Maturun. Dari Ya, Makassar makasih. sudah angkat tangan Bapak dosen yang kok tambah cabi, Pak. Monggo langsung ditanyakan. Ya, baik, terima kasih. Sangat inspiratif sekali ya. Insight-nya banyak sekali dari materinya Mas Yusuf ini. Sebenarnya nyambung ya dengan pertanyaan tadi Pak Yuda, dan sebenarnya core bisnis kami dengan Pak Yuda sebenarnya mirip ya, retail ya. Waduh, ikut-ikutan ini. Yang Tadi lain lah tanyanya. sambil dengar materi tadi, saya coba ngukur bisnis kami ya. Dari 5 gaya tadi, misalnya kompetitor. Dari kompetitor, ini justifikasi masih sederhana sebenarnya. Kalau kami mengatakan kompetitor kami kuat, karena sama dengan Pak Yuda, kita sudah masuk mainnya di skala ekonomi. Maksudnya sebenarnya kompetitor banyak, tapi karena kita sudah skalanya besar, sehingga saya anggap bahwa itu kuat. Masih untuk lawan mengalahkan kita masih maksudnya levelnya kita masih kuat. Kemudian untuk supplier, karena mainnya kuat sama dengan Pak Yuda, mungkin bisa tawar-menawar dengan supplier. Jadi bargaining dengan supplier itu kuat. Pendatang baru juga saya kira kuat. Artinya banyak sebenarnya potensi pendatang baru, tapi sama seperti Pak Yuda ya. Tapi karena kita sudah ada relasi dengan buyer, sehingga kita mengatakan bahwa bisnisnya kita kuat. Tapi lemahnya di buyer, jadi pembeli. Kadang pembeli suka menawar harga. Bahkan mereka seperti tadi Mas Yusuf katakan, mereka tahu HPP-nya kita berapa. Sehingga nawarnya itu sehingga kalian lemah di sini. Demikian juga dengan produk pengganti. Kita lemah karena bisnis oleh-oleh kan banyak ya, banyak produk penggantinya, sehingga kami katakan lemah. Nah, kalau misalnya Mas Yusuf, kita sudah maksudnya analisis singkat seperti ini. Oh, saya kuat di supplier, saya kuat di kompetitor, saya kuat di pendatang baru, tapi lemah di buyer dan lemah di pengganti. Terus maksud saya apa kira-kira kelanjutannya nih, Mas? Oke, lemah di buyer, lemah di pengganti. Penggantinya apa, Pak Aswar? Contohnya? Taruh misalnya oleh-oleh. Kalau saya di oleh-oleh haji dan umroh ya. Banyak sebenarnya produk-produk pengganti yang orang bisa jadikan, bukan hanya kurma dan air zam-zam ya. Kalau kalian kan fokusnya di situ, kurma dengan air zam-zam, dan ya misalnya orang bisa pakaian dan lain sebagainya ya. Artinya penggantinya ya. Misalnya ya. Karena fokusnya kami ke kurma ya, dengan air zam-zam ya. Kayak gitu. Oke, misalkan kurma ya. Jadi kalau di slide saya tadi, untuk meningkatkan, kalau misalkan kompetitor juga sama, maka yang kita naikkan, kita bisa 2 opsi, turunkan harga atau naikkan kualitas. Menaikkan kualitas itu kita meningkatkan tingkat kompetisi kita di luar. Artinya begini, ya, kurma yang saya tahu itu ada beberapa yang dia, terutama kalau saya langganan itu Tunisia ya. Tunis ini kadang ada apa itu? Ada binatang-binatangnya itu loh Pak Aswar. Kutuan. Nah, kutu itu kan. Kalau kita bisa garansi itu, dalam artian misal kita bikin promo ekstrim ya. Kalau ada 1 saja kutu di situ, maka saya ganti replace dengan box baru 10 kali lipat, misalkan begitu. Orang mau nego ya, gila juga, jaminan kutu ini sudah ya. Jaminan layanan kan. Nah, jaminan itu tidak semua orang berani beri. Artinya ketika tanya, apa sih bedanya kurmanya Pak Aswar dengan kurma yang lain? Kurma kami adalah kami jamin semuanya bersih, tidak ada kutu, semua fresh,
tidak ada kurma yang penyet-penyet gitu ya. Karena kalau kurma penyet itu kadang kita ambil sudah nempel-nempel itu sudah berkurang itu moodnya ya. Nah, kalau kita bisa garansi di situ, maka orang ini akan terbranding sendiri kok bahwa kurma Pak Asfar adalah kurma anti defect misalkan, defeknya kecil sekali. Sehingga dia mau nego ya kita bicara kualitas. Ibu di tempat lain ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi saya tidak berani garansi kualitasnya. Kalau di tempat kami memang harga itu sesuai dengan kualitas yang kami berikan. Kami tidak ada namanya kutu-kutu seperti itu gitu. Karena yang kami perhatikan adalah kesehatan, kualitas. Karena kalau ini bersih kan Ibu ada tamu juga tidak malu kan? Nah, gitu kan. Ibu juga tidak khawatir kan? Nah, yang kita jual di sisi itunya, itu competing factor. Yang memberikan kita perbedaan barang kita dengan barang lain. Bisa jadi ambil di tempat yang sama, kualitas manajemen yang berbeda menghasilkan barang yang berbeda. Nah, kira-kira di situ diferensiasinya. Dari yang saya lihat masalah kurma ya. Kalau air zam-zam saya belum kuasai sehingga mungkin saya belum bisa jawab. Kalau terkait skala tadi, Pak Asfar, jadi sekarang ini trennya berganti. IPO dulu bisa diraih oleh satu perusahaan dulu. IPO. Nah, sekarang ini kita mengenal namanya holding. Dari holding kita mengenal namanya super holding. Super holding itu kalau di Singapura namanya Temasek ya. Temasek itu super holding. Jadi gabungan dari kecil yang mereka berkolaborasi, berkongsi menjadi raksasa. Jadi sebenarnya kita tidak pernah benar-benar aman secara skala. Karena apa? Orang lain akan melihat bagaimana kita bisa geser seorang posisi Pindaud, seorang Pak Asfar. Tidak mungkin kita bekerja sendiri kan. Tapi kita bisa berkongsi. Saya bekerja sama dengan Anda, dengan ini. Kecil ini bersatu, mereka satu visi, geser sudah. Pasar bisa bergeser. Jadi skala ekonomis itu bagus kalau memang kita sangat besar sekali. Gojek misalkan ya, skala ekonomiknya besar sekali. Saya mau bikin aplikasi ojek online ya tewas juga lawan dia kan. Skala ekonomisnya terlalu jauh. Nah, kecuali gapnya di situ. Nah, itu menggunakan yang namanya gap analysis. Jadi kita ini berapa langkah ke depan sih dibanding lawan? Kalau kita, ya prinsip yang saya pegang ya, kalau saya di bawah 10 langkah, maka saya bisa dibalap. Saya harus paling enggak 11 langkah ke depan dibanding lawan. Sehingga mereka punya ide apa, saya sudah pernah punya ide itu. Idemu saya sudah pernah pikirkan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi skala ekonomi bukan jaminan lagi sekarang. Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan kecil yang mereka join, mereka merger, masuk ke dalam satu holding, walaupun bisnisnya berbeda, masuk dalam satu holding, mereka IPO-kan, skalanya jauh lebih besar lagi. Sekarang banyak bermain dengan cara itu. Nah, makanya dalam bukunya Renald Kasali, The Great Shifting, kita harus switch. Nah, ini saran saya ya. Kalau Anda nggak ingin dikalahkan, Anda harus switch dari product base ke platform base. Produk ke platform. Seringkali kita fokus pada produk, hanya jualan kurma. Atau misalkan IT ya, seperti saya, hanya jualan produk IT. Itu product base. Platform base kita jualan gaya hidup. Artinya yang dijual Pak Aswar bukan hanya kurma, bukan hanya oleh-oleh, tapi gaya hidup berupa misalkan gengsi. Kalau Anda berikan ini, maka apa gitu ya. Platform itu misalkan seperti Gojek, dari transportasi dia menjadi gaya hidup. GoPay-nya sudah menghidupkan segalanya. Nonton bisa lewat situ. Jadi platform base. Jaringan yang dimainkan, kekuatan dari jaringan. Yang kami mainkan adalah bergeser ke sisi platform. Ini contoh ya. Membangun sistem itu saya yakin sekelas Pak Eka pun bisa. Yang saya perkuat adalah jaringan. Jadi sekarang di era ini saya gandeng namanya lembaga sertifikasi ISO 9001 sama KAN, Komite Akreditasi Nasional. Kemudian saya gandeng lembaga legalitas, Mas Rahut itu saya gandeng. Artinya apa? Saya berpindah dari era menjadi sistem travel umroh menjadi ekosistem travel umroh. Anda butuh legalitas, saya bisa bantu. Saya punya mitra, yang mitra ini Anda akan dapat special price kalau connect lewat saya. Misalkan Anda butuh perlengkapan koper misalkan ya. Saya punya jaringan. Akhirnya apa? Travel itu menggantungkan ke kami dalam segala hal. Mereka tiket kadang minta lewat kami, visa minta lewat kami. Padahal saya bukan perusahaan visa. Tapi saya menggandeng ekosistem umroh dan haji. Dengan cara itu ketika ada sistem baru masuk, membangun sistem itu kan mudah kan? Tapi menggandeng raksasa-raksasa ini dalam bentuk ekosistem, itu yang tidak mudah. Nah, itu yang dibahas dalam Prof. Renald Kasali dalam bukunya The Great Shifting. Kita bergeser dari product base ke platform base. Kita berjualan barang, kita bergeser
ke namanya ekosistem. Sistem menuju ekosistem. Anda butuh apapun, kami punya. Nah, kira-kira begitu. Itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dalam hampir bisnis apapun bisa, selama kita mau berkolaborasi. Kita mau gandeng raksasa-raksasa yang lain, kita mau maju bareng. Nah, itu sulit kita untuk diserang. Sistem menuju ekosistem, produk menuju platform. Nah, kira-kira begitu Pak Aswar. Mantap, mantap. Terima kasih banyak Mas Yusuf. Masya Allah. Luar biasa. Semakin malam semakin asik, semakin syahdu. Di kolom komentar sudah ada yang izin bertanya, Ibu Irawati. Ini sama tak izin kita Sama ini kayaknya. Sudah diwakili. Tak skip kalau gitu ya. Langsung ke Ayah Ahmad Yani. Monggo Pak Yani, mau tanya apa? Silakan. Ini los jamnya ini. Oh, langsung selak ngantuk. Abah, monggo Abah masuk. Dalam. Monggo. Masya Allah. Ganteng nih. Brengosnya kok tambah dawa nih. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Monggo, monggo. Nunggunya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin ini berdasarkan pengalaman. Saya kan kemarin ganti produk toh di card packaging toh. Card packing. Jadi kemarin itu ada customer itu nawar segila-gilanya banget sampai mentok di PP. Aku padahal kan bahanku dari pabrik. Ternyata di pabrik sendiri saya itu dimaklali sama marketingnya pabrik karena saya nggak punya badan hukum CV minimal. Wah, dengan pengalaman seperti itu akhirnya kami kali benar membangun ekosistem dengan teman-teman yang sudah punya badan hukum. Akhirnya kami dapat harga yang paling murah dari pabrik. Itu pengalaman yang saya dapatkan di situ. Makanya itu kok ini kok mirip banget yang aku alami gitu. Gitu. Terus pertanyaan saya, bagaimana baiknya membangun ekosistem tersebut untuk efektif dalam menekan biaya produksi. Kadang-kadang itu customer menawarnya itu gila banget. Ya, terima kasih gitu aja. Membangun ekosistem ya. Jadi membangun ekosistem itu kita bisa menggunakan beberapa studi kasus. Jadi saya akan coba pakai namanya studi kasusnya Sampurna, kemudian studi kasusnya Amazon, sama Traveloka. Jadi kadang begini, kita berpikir bahwa dengan menguasai produk dari hulu ke hilir sendiri, kita berpikir itu menguntungkan. Kadang ada yang begitu nggak apa-apa, tapi ada yang juga yang bermain dengan cara lain. Karena kita berpikir begini, produk itu kalau saya bisa pegang dari produsen langsung, maka saya menang. Atau saya pegang dari mana langsung, maka saya menang. Kita kadang bergeser dari bisnis utamanya. Contohnya begini, Amazon dulu ini berpikir untuk mengembangkan delivery sendiri. Jadi Amazon berpikir, saya kan sudah jualan barang, kan? Kenapa saya harus kerjasama dengan kurir? Kenapa saya nggak bikin kurir sendiri? Akhirnya Amazon riset sampai ke level mengirim barang melalui drone. Jadi pakai drone ngirim barang. Walaupun akhirnya nyantol di kabel, nyantol di pohon, tapi dikirim. Ternyata dengan Amazon melakukan itu, biaya risetnya lebih besar dan mereka tidak fokus. Mereka nggak fokus jualan. Nah, ketika mereka tidak fokus jualan, akhirnya bisnis utama mereka terganggu. Nah, akhirnya mereka berpikir, ya sudahlah, kita core bisnis kita jualan kan, sudah kita jualan saja. Untuk pengiriman kita percayakan pada ahlinya, yaitu FedEx pada saat itu. Akhirnya Amazon gandeng FedEx. Profitnya kan logikanya berkurang. Karena biasanya mereka bisa kirim sendiri, mereka ambil margin sendiri, ternyata setelah gandeng, wah ternyata gede juga kosnya ya. Logikanya begitu, ternyata realitanya tidak. Dengan gandeng ini, profit atas pengiriman memang berkurang, tapi volume transaksi lebih tinggi. Karena mereka fokus jualan tok. Mereka hanya berpikir saya mau jadi penjual terbaik nomor 1 di dunia. Tapi saya tidak mau jadi distributor, tukang ngirim terbaik nomor 1 di dunia. Itu urusan FedEx sudah. Dia lebih pintar dari saya. Nah, itu studi kasus Amazon. Kemudian kita coba lihat studi kasus Philip Morris
Sampurna ketika diakuisisi oleh Philip Morris. Sebelum diakuisisi, Sampurna itu punya helikopter, punya pesawat, punya truk, punya sembarang kali untuk mengirimkan rokoknya. Kemudian diakuisisi oleh Philip Morris. Aset-aset itu dijual. Oleh Philip Morris diganti bisnis modelnya. Sudah, kamu bikin rokok saja yang bagus. Masalah ngirim dan jualan urusan perusahaan yang lain. Anda kolaborasi. Itu perintah dari Philip Morris. Dan mereka berpikir, lah kan kalau saya pegang dari hulu ke hilir, profit saya paling gede gitu kan. Setelah nurut pada Philip Morris, ternyata omsetnya tuh naik 400%, 4 kali lipat. Penjualannya naik drastis, profitnya naik drastis. Karena apa? Mereka nggak mikir masalah truk itu bocor, masalah apa, masalah supirnya mogok dan lain sebagainya. Masa bodoh. Fokus saya adalah ciptakan rokok terbaik nomor 1 di dunia. Nah, dengan mereka berfokus pada bisnis utamanya, kekuatannya di situ, ternyata yang lain-lain itu ngikut gitu kan. Nah, artinya dalam buku The Great Shifting, Prof. Leland Kasali juga menggeser. Yang tadi saya sampaikan product based menuju platform based ya. Ada kalimat selanjutnya. Dari own economic menuju ke sharing economic. Dari ekonomi yang kita miliki sendiri menuju ke sharing economic. Ekonomi yang dibagi bersama. Ekonomi kerakyatan lah gampangannya ya. Ketika kita kaya sendiri, lawan kita banyak. Tapi ketika kita kaya bersama, kekuatan kita besar. Orang mau jatuhkan kita sulit. Kalau kita sendirian, kemudian kita kaya, orang lain akan melihat. Loh, dia gede sendiri ya. Saya goyang gitu kan. Tapi kalau ternyata yang kita perkaya ini banyak orang, masanya kita kuat. Orang mau goyang itu, wah ini Pak Yani, temannya Pak Aswar, temannya Mas Kim, temannya Mas Julius. Sulit, saya mau goyang Pak Yani, saya harus goyang Pak Aswar juga kan. Lebih banyak yang harus digoyang, sehingga lebih sulit, lebih mudah sustain kan. Lebih mudah sustain, Anda bisa ngatur apapun. Tampangnya lebih garang. Iya, lebih garang. Karena bolone akeh Pak Yani, gampangnya begitu. Jadi kita mulai berpikir, ini rezeki ini mau saya bagi ke siapa ya? Siapa kira-kira yang mau bisa saya kasih dan dia bisa mempercepat kapasitas saya. Profit saya mungkin berkurang sedikit, tapi salesnya bisa naik gila-gilaan. Karena kita sudah tidak memikirkan sesuatu di luar core bisnis kita sendiri. Nah, kira-kira begitu Pak Yani. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Yani. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah jam 21.11. Nah, ini masih ada yang angkat tangan. Ada Mbak Putri Laksmi dari Pekalongan. Wah, ini angel. Monggo. Angel wis mugolone. Reuni iki los to reuni kok. Monggo Mbak Putri, mau disampaikan pertanyaannya silakan. Ini boleh nggak usah pakai kamera atau gimana ini? Oh boleh, boleh. Boleh, pakai kamera juga nggak apa-apa. Ini, Masya Allah nih sharingnya luar biasa nih Mas Barudin Yusuf nih. Dari perjalanan ekspor kemarin, perjalanan ini ya, perjalanan kunjungan tim ekspor kemarin ke Singapura sama Malaysia itu, kita itu melihat sebuah peluang bisnis gini Mas. Jadi kita ditawarin ada 2 pilihan bentuk bisnis, yaitu kita menstandarisasi bisnis kita sehingga kita bisa mengajukan proposal ke beberapa brand terkenal misalnya kayak LV, Coach kayak gitu loh, bahwa kita sudah terstandar gitu loh untuk jadi membantu after sale service-nya mereka. Jadi kalau ada tas-tas yang rusak atau apa itu bisa ke kami. Nah, menurut Mas Yusuf ini kalau di bidang jasa seperti saya itu ISO yang recommended diambil itu ISO apa aja? ISO apa saja? Nah ini ISO-nya banyak ini. Macam-macam ISO itu. Minimal itu kalau jasa itu harus 9001 dulu minimal. Itu manajemen mutu. Manajemen mutu itu kita pastikan kita tidak jualan barang defect, minimal itu. Tapi nanti kalau sudah masuk ke produksi, maka akan ada ISO macam-macam lagi. Nah, ISO macam-macam itu bidangnya Pak siapa? ISO itu Pak siapa? PJC 3? Pak Ubed. Nah, Pak Ubed. Pak Zainal. Ya, nah kira-kira begitu. Kalau itu di luar kapasitas saya. Pak Ubed OYC 4.
Oh, begitu. Jadi nanti saya harus menghubungi Pak Zainal untuk menerima Oh, Pak waktu. Zainal ya, Pak Zainal kok Pak Pak Uci ya. Zainal, Pak Ya, Zainal. Pak Zainal, Pak Aiso. Zainal ya. Baik, Nah, baik, Pak baik. Zainal Aiso ya. Saya juga mau Siap. kolaborasi sama beliau sebenarnya. Nah, terima kasih Siap, Mas Pak. untuk nanti tak tindak lanjuti. Insya Allah kontak ke Pak Zainal untuk lebih lanjutnya. Matur Monggo, nuwun. monggo. Saya ada nomornya, nanti saya jabri. Oke. Siap. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Monggo, kalau ada lagi saya jabri sekarang aja. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi, Mas Jaya kok tumben ini kok diam-diam ketiduran atau gimana ini? Oh, guru nih kok. Guru besar gitu kok. Mana Sudah teman-teman Mbak ada Putri? yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, ini mau saya umumkan untuk reuni selanjutnya, insya Allah 2 minggu atau 3 minggu lagi. Mbak Putri berkenan nggak ya kira-kira cerita tentang ekspor-impor itu? Oh, menarik itu. Ya. Gimana Mbak Putri? Berkenan ya? Semoga berkenan. Insya Allah nanti kita jadwalkan. Bercerita di mana ini? Oh. Ya, pokoknya cerita saja. Nih langsung ditodong biar langsung mau. Betul. Harus mau. Masalahnya, Mas Kim ini kan komunitas ini kan bukan dari SBC ya. Kalau saya sih santai-santai aja gitu. Cuman ilmu ini kan memang tidak diajarkan di SBC. Apakah itu tidak melanggar etika gitu loh? Nah, itu nanti urusannya Pak Farid nanti. Pak Farid sudah izin ya. Nanti itu bisalah didiskusikan insya Allah. Kalau enggak ilmu yang lain, pokoknya ya ceritalah ekspor impor itu yang tipis-tipis saja. Yang nanti agak mendalam biar didalami lagi sama Mas Ubed. Gitu Mbak Putri ya, insya Allah kita jadwalkan bersedia ya. Ilmu itu tidak monoton dari SBC. Dari luar masukan itu lebih bagus. Siap. Tuh dawe Romo Yai Pak Jardi. Loh, itu Pak Jardi yang sudah benar-benar pelaku ekspor loh itu. Ekspor impor. Ya. Insya Allah nanti semualah teman-teman sharing. Pokoknya aku saya ngawal terus insya Allah. Yang sharing teman-teman semua saja ya. Iya, Pak Eka Sutresna ini juga bisa nih. Tadi sudah di-mention sama Mas Yusuf. Saya kayaknya salah masuk ini reuni OEC 4. OEC 5. Waduh, cuman begitu dengar materinya kok oke. Jadi ya mau keluar lagi ya kok sayang ya. Jadi mohon maaf saya nyempil. Bapak OYC 4, kakak OYC 4, mohon maaf. Siap. Aman ya, ini sudah nggak ada yang bertanya. Aman, insya Allah. Sudah nggak ada yang bertanya. Pak Edi juga bisa kita cari yang bisa. Oke, siap. Untuk mengakhiri, terima kasih sebelumnya Mas Yusuf. Kakak Kim. Ya. Halo Kakak Kim. Kemarin ada beberapa teman-teman yang di grup itu kan mengusulkan untuk Pak Edi, salah satunya mungkin selain Mbak Putri ya, ada Mas Yusuf juga merekomendasikan untuk Pak Edi Surabaya itu untuk mengisi tentang keuangan. Ya, sebagai ketua reuni online, nah monggo dikondisikan. Bukan kalau ketua, memang ini relawan. Kalau bulan depan ternyata Mbak Putri belum siap, barangkali Pak Edi yang siap. Tapi kalau Mbak Putri siap, berarti Pak Edi di season selanjutnya. Karena Terima kasih. Begitu, jadi alasan Mbak Putri untuk tidak siap. Oh bukan, maksudnya itu kan banyak orang nanti yang berbicara. Mbak Putri itu keren. Mbak Putri harus mau karena ekspor impor teman-teman pasti bakal banyak yang belum tahu tentang hal itu kecuali para pelaku. Tapi kayak orang-orang seperti saya dan saya yang lain pasti banyak yang nggak ngerti. Tapi nyambung dengan omongannya Mas Yusuf tadi, Pak Edi itu juga lumayan untuk di keuangannya. Monggo Pak Edi dikondisikan. Terima kasih. Komentari Saran aja. Pak
Pak Subed juga harus nanti. Ya pokoknya nanti semua lah, kecuali saya ya. Nanti teman-teman semua sharing ya, Pak Bu Fuaida, Pak Yani, Pak yang lain juga. Insya Allah nih. Mas Kim. Ya. Ada yang angkat tangan, Pak Eka. Silakan. Oke. Karena tadi sudah dibilang boleh OYC 5 nyempil, jadi saya mau nerusin pertanyaannya nyambung lagi. Tadi ngomong tadi Mas BJ ini Baharudin Yusuf BJ Habibie ya, bicara mengenai kolaborasi, tapi juga kan dalam sisi lain tadi ada pernah ngobrol sama Pak Wicaksono yang disebut bahwa dia kemudian karena dia punya waste di satu industri, kemudian dia industri ini bisa waste-nya ini bisa dimanfaatkan untuk industri yang lain, malah kemudian akuisisi, malah kan sebetulnya dia menambah ekspansi lagi untuk ke cycle berikutnya. Jadi waste dari yang satu kemudian diambil oleh yang lain sebagai input gitu kan. Nah, kolaborasi itu saya pernah lihat beberapa orang berkolaborasi kemudian justru challenge-nya di kolaborasi adalah kita belum di awal kita cocok dengan orang tersebut, tapi setelah berjalannya waktu tentu namanya orang kan namanya karakter beda-beda ya. Sehingga terang banyak nemu ketidakcocokan. Sehingga ketika ketidakcocokannya nggak bisa ditemuin lagi, malah jadi harus pecah dan malah jadi mengganggu gitu ke seluruh supply chain-nya jadinya kan. Iya. Nah, itu kira-kira insight-nya bagaimana tuh? Oke. Balance-nya agak susah gitu ya antara kita, karena kan kalau kolaborasi berarti kita bertemu dengan orang yang latar belakangnya beda, cara berpikirnya beda, belum tentu kita bisa cocok selamanya gitu. Iya. Oke. Menarik ini, Pak Eka ini. Kalau saya lebih tertarik menyorot kolaborasinya Gojek dengan Tokopedia, membangun entitas baru yang namanya Goto. Nah, jadi kalau kita kolaborasi, saya pun sekarang lebih berhati-hati ya, karena saya juga ada pengalaman kurang menyenangkan di situ. Jadi paling aman begini, kita tidak bisa pastikan apakah orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Itu nomor satu, kuncinya itu dulu. Kita tidak bisa pastikan karena itu di luar kendali kita. Yang bisa kita pastikan adalah barrier-nya dulu. Maka daripada kolaborasi itu hanya dalam bentuk kerjasama biasa, lebih aman kita bentuk satu entitas baru di mana itu kepemilikan bersama. Paling amannya di situ. Saya pun ketika mau kolaborasi pemasaran, saya akan bikin satu PT baru. Dan di situ yang kita lihat adalah aspek legal. Karena kalau aspek legal, kenapa kita perlu melihat? Saya kan Pak Eka juga lebih paham. Di filmnya atau di sejarahnya McD kan juga tumbang kan karena aspek legal yang belum dikuasai. Ya, si McDonald Brother-nya ya? Ya, McDonald Brothers-nya kan tergeser oleh Ray Kroc kan. Oleh Ray Kroc. Nah, karena aspek legal yang si McDonald Brother belum kuasai itu juga. Gitu. Artinya di sini saya pun sekarang ketika kolaborasi, saya akan lebih berusaha menempatkan satu entitas baru di mana kita bekerja sama di situ. Anda tidak masuk rumah saya dan saya tidak masuk rumah Anda. Kita bikin entitas baru di mana kita di situ bekerja sama bersama. Kalau pecah gimana? Nggak apa-apa. Kan saya sehat-sehat saja perusahaan saya. Yang rusak kan hanya kerjasama yang ini. Dan hal ini lebih aman kalau kita juga punya lawyer sebenarnya. Yang ini seringkali nggak dipahami oleh banyak pengusaha gitu kan. Mereka merasa bahwa ya kerjasama begitu saja. Tapi kan kita harus paham masalah aspek legal satu sama lain, hak kewajiban satu sama lain. Nah ini hal-hal terus batasan kewajiban tanggung jawab sampai mana, sampai kapan. Nah jadi saya lebih menghabiskan uang untuk bayar lawyer ketika proses kerjasama awal. Nggak apa-apa daripada menghabiskan uang untuk memperbaiki suatu saat kalau itu tumbang. Saya lebih memilih di situ. Dan juga ini yang menarik dari Pak Wicak ya. Ini boleh ditiru, boleh tidak oleh teman-teman yang lain. Pak Wicak itu ketika bekerja sama, ini sifatnya spiritual ya, artinya tidak ada kaitan dengan bisnis ya. Pak Wicak itu setiap mau kerja sama, beliau pasti kasih syarat ke mitranya yang ingin bekerja sama dengan beliau. Yang pertama adalah puasa 7 hari non-stop, puasa 7 hari. Kemudian sholat hajat, sholat taubat itu juga 7 hari non-stop. Salat malam itu harus rutin, istiqoroh sholat hajat juga rutin. Kemudian istighfar 1000 kali setiap selesai sholat itu harus dijalankan. Sebelum mau kerjasama, 7 hari non-stop, putus ulang lagi dari nol. Bukan melanjutkan ya, ulang lagi dari awal. Jadi Pak Wicak mensyaratkan itu ke semua mitranya.
Dan itu bagus. Dan ada satu kalimat dari Pak Wicak, satu nasihat dari Pak Wicak ke saya yang itu bagus ya. Jadi gampangnya begini, sekuat apapun MOU dibuat, kalau orang itu sudah niatnya nipu, dia akan nipu. Sekuat apapun MOU dibuat. Bukan berarti MOU nggak penting. MOU penting, tapi sekuat apapun kalau dia sudah niatnya nipu, dia akan nipu. Artinya di situ kita tidak usah terlalu berfokus pada sesuatu yang di luar kendali kita. Fokus saja di sesuatu dalam kendali kita dan kita bangun barrier-barrier yang tepat. Yang kalaupun suatu saat jebol, nggak jebol rumah kita. Gampangnya begitu. Kalau itu lebih detail, insya Allah Coach Ridwan lebih paham, atau yang sudah biasa kolaborasi lebih paham. Kalau di titik saya mengamankannya di situ. Saya akan bangun entitas baru, walaupun untuk pemasaran. Dan saya akan spending cost untuk lawyer, untuk perjanjian kerjasama. Daripada saya ada celah di situ. Nggak apa-apa keluar duit di depan daripada keluar duit di belakang untuk nambelin. Ya, mungkin yang lebih jadi challenge kalau misalnya kerjasamanya adalah yang supply chain-nya saling berhubungan. Jadi misalnya yang tadi ilustrasinya, kalau saya produksi kue, kemudian saya kerjasama dengan ke belakang supplier-supplier saya. Jadi kemudian misalnya, oke, kita kerjasama 2 tahun eksklusif, Anda supply ke saya, tapi harganya kita fixkan di sini dengan batasan-batasan itu misalnya. Nah itu yang lebih beresiko mungkin seperti itu ya. Ya. Nah, eksklusif inklusif itu pilihan ya. Iya. Ya, itu pilihan. Artinya dalam beberapa hal saya mau kerjasama eksklusif dalam beberapa hal, tapi dalam beberapa hal saya nggak mau. Saya tidak mau terbatas. Nah, tidak mau itu kan tergantung dari kekuatan kita kan. Kita akan ditekan dia nggak? Kalau saya melihat dia berpotensi menekan saya buat eksklusif. Karena nggak bisa menekan saya, karena saya bisa tekan Anda juga. Itu tergantung strategi masing-masing kalau itu. Nah, termasuk dalam aspek kerjasama tadi ya, seperti yang disampaikan Pak Eka, itu kita perlu lihat. Artinya kita bekerja sama dengan dia, hanya kita, atau dia juga bisa bekerja sama ke yang lain. Kalau dia juga bisa bekerja sama ke yang lain, Anda harus jaga ininya, jaga resep dan lain sebagainya. Karena nanti ada peluang bisa diduplikat. Nah, itu yang mungkin Pak Eka dan rekan-rekan lain lebih ada pengalaman di situ ya. Kalau saya baru sebatas itu, sebatas yang sudah saya jalani dan sebatas dari rekan-rekan, pengalaman rekan-rekan yang sudah diceritakan gitu aja. Pengalaman saya dan pengalaman orang yang saya pelajari. Kira-kira begitu Pak Eka. Semoga menjawab. Oke, monggo Mas Kim. Hatur nuhun. Sama-sama Pak Eka. Oke, salam Pak Eka ke teman-teman adik kelas saya ya. Siap. Akhirnya bisa. Kayak kok ya Mas Yuda aku. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Sudah nggak ada pertanyaan, sudah melepas rindu dengan canda tawa dan gurau seperti layaknya di kelas kita OIC yang biasanya. Semoga ini awal dari mempererat silaturahmi kita, terutama saudara-saudaraku sebangsa OIC 4, dan next semoga bisa terus diagendakan. Inginnya saya dan teman-teman relawan yang lain itu ya 2 minggu atau 1 bulan 1 kali. Nah, nanti namanya jadi bergeser, bukan reuni tapi rutinan. Ya, rutinan ngaji, rutinan bisnis nggak apa-apa, rutinan silaturahmi. Oke, untuk mengakhiri silaturahmi hari ini dan untuk dilanjut selanjutnya, minta tolong Pak Asfar untuk memberikan doa-doa untuk kita semua yang jauh dari Makassar. Saya kangen doa-doa nih Pak Asfar ini. Monggo silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, alhamdulillah kita sejenak menundukkan hati dan pikiran kita bermunajat kepada Rabb yang Maha mengabulkan doa, Rabb yang Maha mendengar. Kita mulai dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya Allah, ya Rabb, Kau layak pengampun. Ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para guru-guru kami yang telah mengajarkan kami. Ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami, saudara-saudara muslim kami yang masih hidup dan yang sudah meninggal, ya Rabb. Sungguhnya Engkaulah Maha Pengampun. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau, ya Rabb. Ya Allah, sungguhnya hanya Engkaulah sumber ilmu. Tambahkanlah ilmu kami, mudahkanlah pemahaman kami, curahkanlah ilham kepada kami, dan jauhkanlah keburukan dari diri kami. Ya Allah, ya Rabb, kumpulkanlah kami dalam syurga-Mu kelak, di syurga yang tertinggi, di syurga Jannatul Firdaus. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Berakhir sudah hari ini. Dari saya selaku moderator, mohon maaf atas kekurangan, atas konsumsi-konsumsi yang tidak saya sediakan. Ya. Semoga teman-teman ridho, semoga teman-teman ikhlas dan menjadi sebab turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Kim. Siap. Makasih Mas Yusuf, Mas Kim. Siap-siap. Mas Kim, makasih Mas Yusuf. Siapa? Mas Kim. Makasih Mas Yusuf, makasih Mas Kim, makasih semuanya sudah diizinkan ada acara ke Dandel nanti tak mampir. Mau ke Bandung Pak Yani? Dandel. Oh, tak kira Bandung. Kapan Pak Yani kendendernya? Minggu depan, insya Allah. Dander Bojonegoro kan? Iya, kan aku kangen kalian. Oh ya, siap. Mas Kim, Ki. Bapak Yani mau ke Dander ya. Tanggal berapa Pak Yani? Insya Allah. Belum pasti. Belum fix orderannya. Oke, siap. Nanti tak tunggu di Dander. Oke.